Dengan hanya 100 referral aja itu bisa dapat 1.500 hype. Nah itu dengan size volume yang transaksi di bawah $1 juta per akun, kayak cuma 100.000, 20.000, dengan 100 referral orang yang pakai ekosistem tersebut, ada orang dapat 1.500 hype coin. Itu pas di puncak-puncaknya, pas $35, ya lumayan, ya nggak dapat hampir 50.000 US lah. Itu kita tuh ngintilin GitHub-nya. Jadi dia berempat tuh di GitHub identity-nya tuh sudah sangat menunjukkan dia orang Nvidia benar-benar. Dan itu valid. Nah itu yang saya lagi look up gitu, lagi lihat. Oke, kita resume dari break dulu. Jadi awalnya rencananya itu cuma mau 1 jam lah seperti biasa podcastnya. Cuman kayaknya bakal berkembang banyak. Soalnya tadi ada beberapa hal yang gue pengen explore gitu. Kayak terutama yang bagian altcoin-nya gitu ya. Kayak masing-masing narasi yang menarik. Cuman lu boleh sharing gak sih bro ini bro? Kayak dibandingin sama saham gitu ya. Buat kita-kita yang pengen tahu. Kan kalau misalnya saham itu kan tadi kan kayak ada dividen, harga bisa naik segala macam. Kita tuh menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut gitu kan. Yeah. Nah kalau misalnya kita lihat perbandingannya sama altcoin itu kayak gimana ngeliatnya? Kalau altcoin kan nggak ada dividen gitu. Ada sebenarnya, bisa staking, jadi vault, terus jadi liquidity provider-nya, gitu. Bisa sebenarnya. Boleh sharing nggak sih maksudnya itu apa? Kayak apa? Nggak tahu deh. Apakah lu butuh pakai laptop buat sharing kah atau enggak? Tapi kayak apa sih gitu? Kayak emangnya staking itu mirip kayak dividen gitu? Kayak cara kerja staking tuh kayak boleh sih share screen kan? Boleh. Oke teman-teman, ini kita lagi bahas staking tadi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada beberapa hal, ini contohnya ada di Hyperliquid ecosystem ya. Kalau misalkan mau staking, kita ke yang stake gitu ya. Nah di sini kan tadi pertanyaannya adalah apakah bisa kayak saham ya, kamu memegang koin tertentu untuk mendapatkan yield per tahun ya. Jadi per bulan kamu akan dibagikan hasil dari stakingnya tersebut gitu. Nah, generate yield-nya dari mana? Biasanya dia itu menjadi sebuah pool, terus nanti dia akan kelola dana tersebut untuk mendapatkan reward. Jadi di sini kamu bisa cek staking reward history, staking action history. Ini wallet kosongan buat contoh ya. Kalau misalkan teman-teman di Hyperliquid mau staking, itu bisa langsung stake token. Ya kamu mau berapa biji, ini hype-nya berapa biji. Kamu bisa select validatornya yang mana. Biasanya kalau misalkan mereka ada event, kayak kemarin Nansen lama Hyper lagi ada event, dia itu kalau kamu stake di Nansen punya validator, ini sudah ditunjuk oleh Hype Foundation ya. Jadi ini aman teman-teman ya, meskipun non-financial advice gitu ya. Nah ini kamu taruh sejumlah hype di sini, kamu stake, dia akan ada rules-nya, yaitu staking lockup period is 1 day. Jadi bisa 24 jam nggak bisa diapa-apain setelah kamu konfirmasi untuk lockup. Nanti setelah itu baru dia akan berjalan general yield-nya, baru akan kelihatan di staking reward history gitu ya. Nah, ini yang staking. Jadi cara kerjanya itu sebenarnya ini selama 7 hari. Nah, ini kalau yang 30 hari kamu bisa lihat seperti apa kondisinya ya. Jadi yang di stake total stake-nya berapa, uptime-nya itu udah up terus berapa lama, tidak pernah shutdown gitu ya. Nah, kamu pilihlah yang uptime-nya mendekati 100% kayak Nansen ini, kemudian dengan APR atau bunganya itu, ini bisa dilihat, APR itu estimasinya global dengan tanpa komisi dan downtime ya, kali 1 komisi uptime overtime period gitu. Itu bunga per tahun kan? Iya, ini tahunan. Tahunan gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya 22% ini, 2,2 ini kamu bagi 12 gitu, jadi per bulannya kecil lah ya. Ini sebenarnya lebih diincar adalah reward-nya. Jadi kalau misalnya kamu ikut staker begini, kamu dihitung aktif oleh ekosistem Hyperliquid ini, kemudian hari kalau misalkan ada reward sesi kedua, contoh airdrops hype gitu ya. Satu bro, sebelum kita ke bagian reward ya, pengen ngertiin dulu deh yang bagian staking ya. Kan banyak orang yang nggak ngerti. Emang cara kerja staking itu kayak gimana? Dia memberikan kita, misalnya kita beli hype gitu kan, lalu kita staking gitu kan. Kenapa dia bisa menghasilkan 2%? Nah, di situ kadang dia pakai untuk trading, ada juga. Terus kadang juga sebenarnya ada yang agak shady juga. Kalau di centralized exchange itu agak shady karena dia tidak pernah membuka secara open. Itu dipakai untuk apa? Gitu ya, dana kita. Nah, kalau misalkan di DEX ini bisa kelihatan dia pakai untuk trading, untuk melakukan aktivitas di dalam memberikan reward ke staker-staker yang lain, kemudian dari gas fee
dari VV yang dia dapat, dia bagi rata. Misalkan ini kan dia jadiin pool, nanti dikumpulin, terus nanti akan ada fee kan. VV untuk dia, itu. Contoh fee-nya kayak begini nih. Ini soalnya wallet kosongan, nggak ada fee-nya nih. Bentar. Nah, kayak gini-gini kan aku kan referral bisa dapat claims dollars juga kan di sini kan. Nah, itu kurang lebih ke cara kerjanya sama ini, sama isi staking. Jadi kita commit ke dalam, dia akan melihat tuh. Dia kan ada bacaan kan, ekosistemnya seperti apa. Untuk Hypur, Pur itu ada koinnya juga, PURR, kan. Nah, tuh, serving individual traders to large institution, ya. Analytics itu dari Nansen. Nansen itu kan analytic tools. Nah, inilah cara kerja yield-nya gitu. Sebenarnya ada beberapa yang menjadi kontra juga. Kadangkala dikatakannya seperti itu dan dibuktikannya seperti itu, tapi kadangkala tuh yield-nya tidak tahu datang dari mana juga. Ada juga bro yang kayak gitu. Ya, misalnya kayak ini 2%. Yang bayar siapa? Yang bayar dari semua poolnya kita ini, yang keuntungan fee yang kita taruh. Jadi kita taruh bareng-bareng, dia itu bisa counter trade ataupun dia open long short atau hedge gitu. Nah dari situ tuh ada spread, nah itu yang dibagikan gitu. Jadi kita, misalkan dia pengepul 10 juta dolar, dia open long short 5 juta nih. Kalau ada dia fund yang selisihnya yang bisa dijadikan profit, itu kan dihitung percentage-nya dibagi ke semua stakers-nya, orang-orang yang menaruh duit ke dalam pot tersebut. Makanya, kamu lihat APR-nya kecil banget kan? Nggak sampai 20% gitu. Nah, itu serem. Iya. Nah, itu serem Justru kalau banget, misalnya bro. 20% serem soalnya harus Serem dipertanyakan kan. Ya, siapa yang ngasih 20% Iya, ini kan? itu serem banget, bro. Kalau ini kan sebenarnya hanya sebuah reward kecil-kecilan. 2,2 bagi 12 tuh bayangin itu sebulan 0,2 gitu kira-kira lah. 0,18 misalnya, ya kan? Itu hampir nggak ada lah, hampir lu jangan bayangin lah gitu. Maka di dalam permainan staking tuh banyak kungfunya, banyak jurusnya. Terserah mau ekosistem apa. Ini hanya sebuah contoh yang berliquid. Kenapa saya pilih ini? Karena ke depan akan ada reward selanjutnya berupa coins. Contohnya kayak gimana, bro? Mungkin kita lihat yang dari kemarin gitu, rewardnya. Ya, Nansen kemarin membagikan rewards coin namanya koin SENT. SENT. Itu sudah dibagikan full. Itu kita bisa dapat, aku dapat sekitar $30, $40, $100 gitu, lumayan. Jadi kecil-kecilan gitu kan dia kasihkan. Padahal kita stake-nya gede banget gitu. Udah gede, dapat reward-nya lumayan lah buat jajan-jajan gitu. Gede buat saya karena di altcoin saya taruh gede-gede gitu saya jarang gitu. Nah, di reward-nya itu contohnya seperti itu, dia dapat airdrops. Nah, setelah itu dia akan menghitung ini kita sebagai aktivitas. Jadi kalau kamu beraktivitas di sini, kamu sering staking gitu ya, kamu sering taruh di sini, taruh duit segala macam, kamu akan dihitung untuk the next airdrops. Koin apa kita nggak tahu. Ada isu mengatakan kemungkinan airdrop sesi 2 itu hype koin itu. Boleh sharing nggak sih kayak kalau misalnya kayak airdrop kayak gini ya, itu tuh apakah rewarding, apakah cukup gitu misalnya rewardnya, apakah menarik atau itu tuh kecil banget gitu duitnya gitu. Misal dari uang sekian, kalau misalnya kita aktif di sini, kita bisa dapat reward yang besar atau itu jangan dihitung gitu. Kalau saya pribadi, saya tidak suka dengan konsep staking. Karena ini kan hanya sebuah edukasi. Karena menurut saya reward di bawah per bulan di bawah 1% sih sangat parah sekali bro untuk kripto. Menurut saya sangat parah. Kalau tidak ada reward untuk airdrop sih saya nggak mau. Sama yang kedua, kalau kamu di centralized exchange, di exchange lokal tuh udah bisa setahu saya. Itu rewardnya luar biasa besar, ada beberapa. Itu bagi saya sangat berbahaya sekali, saya nggak mau. Sebaliknya ya, ya, kegedean justru takut mau. gitu. Kekecilan saya juga nggak mau. Masalahnya di tengah-tengah tuh biasa nggak ada. Mending saya buat trading sendiri. Saya ada bangun bot sendiri kan. Mending saya trading sendiri pakai bot. Yield-nya masih lebih besar dari semua ini. Aman lagi. Karena in my control. Ya kan? Udah. Ya. Ini skenario agak berbeda lah. Cuman saya tidak menyarankan lah. Kalau misalkan seorang newbie pengen lazy money, kita bilang di staking ini, untuk put tons of money itu jangan. Jangan. Terus kalau misalnya kita ngomongin airdrop bro, boleh sharing nggak sih yang di Hyperliquid ini yang kemarin-kemarin terjadi seperti apa, lalu rewardnya itu bisa seperti apa sih emangnya? Nah kemarin kalau misalnya lalu juga mungkin kan banyak orang yang juga yang bahkan nggak paham apa itu airdrop gitu. Boleh sharing nggak apa itu airdrop? Airdrops itu sebenarnya
rewards yang di-granted lah. Jadi rewards yang dikasih ke teman-teman sebagai kontributor awal, sebagai believer awal, sebagai user di awal, sebagai orang yang membawa volume kepada ekosistem tersebut. Maka dari situlah si pembuat atau yang memiliki ekosistem ini akan mendistribusikan koinnya untuk kalian sebagai reward. Jadi koin tersebut juga tidak menjanjikan return apapun, karena yang dikirim adalah coins, cryptocurrency, bukan fiat, bukan uang berat gitu, enggak gitu. Nah, jadi koin itu bisa bervalue mahal banget atau enggak ada harga, ya bisa banget. Jadi itulah yang ada di ekosistem kripto. Jadi kalau in kripto ya tetap stay in the crypto gitu. Gitu sih kalau dari kemarin, bro. Nah, kalau misalnya yang airdrop yang kayak kemarin di hype ini ya, itu Hmm. seperti apa dan apakah angkanya itu sizable rewardnya? Rewardnya itu luar biasa dahsyat ya. Jadi ada sebuah study case kalau misalkan dengan hanya 100 referral aja itu bisa dapat 1.500 hype. Nah itu dengan size volume yang transaksi di bawah $1 juta per akun, kayak cuma 100.000, 20.000, dengan 100 referral orang yang pakai ekosistem tersebut, ada orang dapat 1.500 hype coin. Itu pas di puncak-puncaknya, pas $35, ya lumayan, ya nggak dapat hampir 50.000 US lah. Hanya dengan bring sekelompok orang untuk pakai referral code-nya dia, melakukan aktivitas berupa trading, mau do perpetual, mau do spot trading, apapun itu, ya mau staking, waktu itu belum ada staking, ini baru launching kan stakingnya, mau jadi false dan lain-lain gitu. Nah itu adalah granted rewards lah, jadi teman-teman bisa mendapatkan sesuatu, yaitu melakukan aktivitas gitu. Tapi tidak semua ekosistem berani kasih reward sebesar itu ya. Most likely itu biasanya kalau ciri-ciri airdrops yang tidak akan saya sentuh adalah testnet. Jadi kalau testnet itu saya belum menemukan airdrops yang ada dengan size yang besar tuh saya belum nemu. Testnet tuh masih coba-coba punya gitu. Nah itu saya belum nemu. Biasanya kalau mau ekosistem yang asli bisa memberikan istilahnya di airdrops, dunia airdrops orang bilang JP itu jackpot gitu kan. Ya harus yang memiliki aktivitas real, memberikan volume real, trading real, bukan wash trade, bukan akal-akalan. Misalkan yang dulu hamster di pencet-pencet gitu, orang sampai bikin satu dinding bot semua isinya HP auto pencet gitu kan ya udah pasti nggak akan ada rewards. So aku tidak akan garap gitu. Itu paling dapat $1-2 gitu. Nggak akan gua garap gitu. Too easy to make dan itu terlalu banyak bot yang bisa pencet berapa? Tuh nggak bisa itu. Oke, sekarang kalau misalnya kita ngomongin sama lah ya nih paralelnya sama kayak saham gitu. Tapi kita ngomongin kayak kalau misalnya saham kan bisa IPO. Ya kan untuk menggalang dana gitu kan. Nah kalau misalnya sebuah project crypto itu kayak gimana sih bro? Lahirnya, pendanaannya, siapa yang danain itu kayak gimana? Aku pengen cerita adalah masa depan ya. Jadi masa depan dari suatu koin misalnya. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomongin project yang launching, yang menurut saya menarik sekarang lagi ngetren adalah project lahir itu tanpa di-funding oleh VC atau apapun itu. Wah itu menarik banget bro. Kenapa justru yang nggak diinvest sama VC itu jadi menarik? Ya karena tidak ada kepentingan dan tidak ada yang butuh diguyur oleh mereka orang. Karena contoh beberapa koin yang listing di Binance dengan backup VC yang begitu kuat dan banyak dan rame banget, VC-VC yang teman-teman udah nggak asing lah yang taruh duit di startup di Indonesia juga gitu. Mereka taruh duit gede-gede gitu ya di beberapa koin-koin yang saya nggak mau sebutin lah. Itu sekali turun langsung sampai sekarang turunnya gitu. Mana pernah naik gitu. Nah ini yang bahaya. Itu kan karena mereka punya kepentingan. Lock up, vesting segala macam tuh akan menjadi sebuah omong kosong. Kan bisa sniper di luar. Ngomongnya kamu VC taruh duit $10 juta lock up koin kamu 2 tahun misalnya, 2 tahun. Kamu 20% pegang supply memang benar, tapi nggak bisa keluar nih. Dia pasang sniper semua di luar, berapa kayak gitu. Apa itu sniper bro? Sniper itu orang yang sudah tahu bahwa koin ini akan launching, dia akan pas dia launch di blok pertama langsung dia snipe. Itu bukan harga murah lagi, itu harga pertama bro. Udah langsung diambil dan dia guyur di luar. Mana ada visi yang sebego itu atau selurus itu gitu. Di lock up dia langsung diam-diam, nggak ada teman-teman. Di kripto tuh nggak ada. Kamu lihat chartnya tuh. Semua langsung terjun payung sampai ke dasar paling dasar kalau bisa. Nah ini yang
sudah tidak keren di era ini. Kalau dulu di backup oleh visi tertentu itu keren. Karena serius, funding, segala macam. Tapi kenyataannya akan kelihatan by the time. Diguyur habis-habisan. Mampus. Itu. Nah, sebaiknya hindari. Ya. Kecuali ini ada counternya ya teman-teman. Ini counter diri saya sendiri nih. Kecuali ini ada satu koin saya invest sukses banget. Dan itu backup visinya banyak banget dan gede-gede lah. Ya clue-nya dulu adalah grup timnya yang mau bikin DM di Facebook. Pecah keluar. Ini salah satu timnya. Bikin koin tuh sukses banget. Nah, yang lain rungkat ya. Kan ada 3 pecah 3 tuh. 2-nya rungkat. 1 sukses banget. Nah, itu kenapa bisa seperti itu teman-teman? Karena saya melihat ketika harganya jatuh terus kayak nggak berdasar, pas udah di titik bottom jenuh dan nggak keren, saya masuk teman-teman. Ya, jadi kita tidak bisa mematok kepastian di dalam dunia kripto juga, nggak bisa begitu. Kita harus melihat tuh, ini dibikin jatuh terus pas launching, benar-benar cemplung minus 90%, saya baru entry. Ini boleh lah sebut namanya. Kan soalnya kan udah kejadian lewat kan. Udah lewat. Kan. Iya. Dan sekarang bukan waktunya untuk beli lah. Dan mungkin dia juga nggak pegang gitu kan. Kita nggak mau disclose. Jadi boleh sharing apa tuh yang tadi? Nah, jadi teman-teman tahu lah pecahan dari Facebook, masa nggak tahu sih? Itu dulu viral banget bro. Sekarang tuh ya lagi turun kan karena efek yang Donald Trump itu kan. Nah itu, jadi teman-teman tidak bisa menjadi patokan full juga. Jadi kita kayak menghindari perdebatan lah. Jadi nggak usah debat lah. Ini just point of view dari saya sebagai pelaku market yang berjalan tiap hari gitu. Semua kan dinamis ya. Bisa ini benar, ini salah ini. Tapi sekarang tren itu lagi ke sini. Sesuatu yang tidak di backup pakai venture capitals dan developernya itu granted rewards-nya dari mereka sendiri, dari komunitas, disupport sama Whale, dia masuk ya. Beda ya, Whale sama VC beda ya teman-teman. Whale tuh individual gitu. Mau sekaya-kayanya dia ya kepentingannya terbatas gitu. Kalau visi itu benar-benar udah cabal gitu ya. Udah cabal tuh sekelompok orang lah punya niat tertentu gitu. Nah ini yang kita lihat. Kayak kita kan cerita hype nih sekarang. Kebetulan lagi tampil ini kan. Nah nanti juga ada yang namanya virtual protocol. Itu juga sama bro. Itu juga lagi tren tidak pakai dana VC atau investor. Banyak kok investor yang mau masuk ke dunia virtual protocol yang AI agents. Tapi dia tolak karena mereka melihat terinspirasi juga dari hype. Ini bisa growing segini besar ya, volume transaksinya berapa puluh billion dalam tempo waktu sangat singkat gitu ya. Dan mereka banyak mau invest juga, dia tolak karena sudah bisa generate cash dan profit untuk mereka dari AI agentsnya. Hebat kan AI agentsnya, bisa mendapatkan profit untuk kasih makan developernya gitu. Itu sangat luar biasa dan itu terjadi di salah satu AI agents dengan market terbesar di virtual protocol teman-teman ya. Nah itu sudah membuktikannya gitu. Ya. Kalau misalnya kita ngomongin hype nih bro, emang kemarin kayak gimana dia melakukan fundraisingnya? Dapatnya dananya dari siapa kalau kayak gitu? Kalau ini dia langsung build dari grassroots semua. Jadi kayak kita tahu sesuatu yang saya suka dari startup, saya tipe orang yang bootstrap ya teman-teman kalau tahu bootstrap kan. Nah saya nggak suka yang kucuk-kucuk datang, Andi kamu bikin project ini, gue kasih lu duit 100 miliar, saya nggak mau gitu, saya takut. Saya mending bootstrap, bertahan sambil develop gitu, sebisa mungkin gitu. Nah itu yang dilakukan Hyperliquid bro. Itu udah di-develop dari 2023 awal tahun. Nah itu ya tau lah kalau startup ya cara kerjanya gimana. Nah itu yang dia coba. Sama disupport oleh sesuatu yang lebih penting dari uang adalah human resources. Jadi bagaimana timnya itu disupport sama kita sebutnya GitHub Michael Jordan gitu. Jadi GitHub itu apa? GitHub itu ke tempat orang developer atau coder-coder lagi share ya, sharing code-nya, sharing skills-nya. Jadi in terms of GitHub Michael Jordan, pasti kalian udah ngerti lah ya, maksudnya kayak legends-nya mereka lah. Berapa badge bintangnya, berapa bintang gitu, sakti apa orang ini, pernah contribute di apa. Nah itu, nah ada sedikit clue nih teman-teman. Jadi biar nggak cuma basic-basic doang, di GitHub tuh nyari kontributor yang orang-orang Nvidia tuh. Ya itu gue lagi nyari itu. Itu penting banget. Kayak kepala-kepala codernya segala macam. Itu ada sesuatu, sudah ada isu yang beredar gitu kan. Kemungkinan Nvidia ini akan ada berhubungan dengan kripto bro. Gitu. Nah apa itu? Saya juga belum tahu gitu. Saya lagi cari kan. Supaya kita cari-cari LeBron James-nya GitHub misalnya. Nah itu penting. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya kita ngomongin fundamentalnya hype ini bro. Lu boleh sharing nggak sih? Apa sih itu
DEX gitu? Itu boleh banget ya teman-teman. Jadi kalau misalkan baru di dunia kripto, di DEX itu adalah sebuah utopia buat kita, adalah sebuah surga buat kita semua. Kenapa? Karena kita itu bisa trading hanya dengan connecting wallets ya, tanpa melakukan KYC gitu. Nah, sebenarnya ya kalau ngomongin KYC kita balik ke regulasi lagi ya. Regulasi bagaimana pemerintah ketat banget tetap menuntut untuk KYC. Itu yang terjadi dengan OneInch, dengan Uniswap gitu ya. Saya sudah ngobrol juga sama founder-foundernya. Nah, itu dilema nggak bisa dilawan gitu kalau dari beberapa testimoni founder ya. Itu mau nggak mau ya bro katanya. Nah, kalau misalkan di DEX yang seperti sekarang, sementara belum ada KYC kan dari si Hyperliquid. Nah, tapi in some way mungkin in another way lah gitu. Mungkin akan ada cara-cara dia memenuhi compliance dari pemerintah. Nah, DEX itu kita seperti pakai bahasa pasar ya, kita seperti orang yang pergi ke pasar, kita jualan lapak kita buka di tepi jalan, misalnya pasar tepi jalan gitu ya. Kita jual terong, jual timun gitu. Nah, udah kelar jualan, lapaknya kita tutup, kita bawa pulang. Jadi barang kita tidak ditinggalin di pasar. Kalau centralized exchange, itu barang kita kayak di mall, ditinggal. Aku buka toko baju, kalau udah jam tutup, aku kunci pakai gembok pulang. Barang saya ada di mall. Kalau mallnya kebakaran, habis kan semua baju saya. Semua aset saya habis. Nah ini konsepnya sama. Jadi kita di DEX itu adalah setiap orang melakukan self-custody, tanggung jawab atas aset Anda masing-masing. Itulah semangat asli dari cryptocurrency, teman-teman. Bagaimana kita mengkampanyekan semua orang berhak atas kekayaannya sendiri dan itu berdikari. Itu penting banget ya teman-teman. Nah itu DEX dalam bahasa pasar, bro. Ya, jadi DEX itu adalah decentralized exchange ya. Lalu seberangnya adalah CEX gitu, centralized exchange. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah terbiasa, mau yang di asing atau yang di lokal, itu ada CEX kan, kayak Binance, Bybit, lalu kalau misalnya yang lokal, yang kita tahu lah, misalnya kayak ada Peluang, Pintu, Indodax, toko kripto gitu kan, itu adalah CEX. Jadi ini adalah DEX gitu ya. Nah tapi kalau misalnya di DEX ini ya bro ya, kayak kan tadi lu bilang ini semangat kripto awal segala macam. Emangnya apa yang bikin berbeda gitu? Kenapa DEX ini sebuah narasi yang menarik? Apa yang berbeda di DEX dibandingkan sama di CEX gitu? Mungkin tadi yang lu bilang kan adalah yang satunya lu yang mengamankan sendiri gitu kan. Jadi DEX ada self custody-nya gitu kan. Kalau misalnya di CEX berarti kripto kita itu tuh dipegang oleh CEX inilah gitu, centralized. Ya, trust me bro ya. Kita ya kayak kemarin kita tahu lah ada yang kejadian hacking. Kalau misalnya centralized exchange ini nggak bertanggung jawab, ya bisa hilang semua duit kita, gitu kan. Nah, tapi apakah itu aja, bro? Kira-kira apa benefit dari sebuah DEX gitu? Benefitnya selain kita menjadi self custody juga, kalau misalkan chain-nya bermasalah, sekarang kan lagi ada satu koin yang banyak orang banggakan itu lagi congested ya, semua lagi membeku gitu, chain-nya karena keramaian nggak mampu nampung traffic-nya lagi. Nah, kalau misalkan terjadi begitu, biasa disuspended sama centralized exchange. Jadi tidak bisa kita melakukan eksperimen di wallet kita masing-masing. Padahal sebenarnya ada cara lain untuk menghindari traffic yang macet. Kita lewat aja jalanan yang nggak macet gitu, ya kan? Nah, kalau di exchanger luar negeri, dia sudah tidak mau tahu, pokoknya kalau sudah trafficnya terlalu padat, dia akan suspended semua withdrawal. Sampai kapan bukanya, nggak ada yang tahu. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, benar-benar kepalamu itu ada di dalam centralized exchange tersebut. Jadi jangan biasakan di kripto itu memakai teori trust me bros. Semua harus di-verify. Jadi not your keys, not your coins. Ya. You must be verified. Oke? Terus kalau misalnya kita ngomongin hype ini bro, ada nggak sih kayak koin yang menarik yang worth untuk kita pelajarin gitu? Kalau saya sih di dalam dunia ekosistem hype itu ya ada banget ya. Ciri-cirinya teman-teman bisa cari yang first AI agents, kemudian dia akan menjadi launcher. Ada juga tempat untuk farming gitu. Itu yang bisa membuat valuasi koin ini tuh memiliki harga. Karena lu bayangkan, aku lagi bayangkan ya, kalau Hyperliquid itu ada the first AI agents yang di-deploy di atas virtual machine-nya Hyperliquid yang akan launching Januari ini gitu ya.
Wah, itu dampaknya luar biasa sekali ya. Dan sekarang semua harga lagi terdiskon besar-besaran, teman-teman. Seperti kembali ke Oktober harganya ya, tahun lalu. Nah, it's a big opportunity bagi kita yang memang mau making some profit gitu ya. Kalau sekarang saya melihatnya seperti itu. Tapi untuk koin apa ya saya nggak sebut gitu. Jadi teman-teman bisa gitu mulai cari tahu sendiri gitu ya. Nah, itu koin-koin yang menurut saya menyenangkan untuk dipelajari. Tentu ada di strict list, ini kan lagi share screen-nya. Saya akan kasih lihat yang di strict list ini aja teman-teman. Apa bedanya strict sama yang bukan strict? Kalau di all itu artinya belum diverifikasi oleh grupnya Hyper Foundations gitu ya. Kalau strict ini sudah di-verify oleh Hyper Foundations dan udah terbukti bukan rug pull, bukan scam dan boleh boleh dimasuki ke strict list dan memiliki tingkat safety yang lebih baik daripada yang all. Karena all itu masih dunia barbar. Gitu. Kalau strict ini bisa dilihat dikit banget koin yang boleh di strict. Dan ini rata-rata yang di strict, yang diskonnya besar-besaran, teman-teman tinggal klik 24 hour change, cari yang koreksinya paling dalam. Sudah kelihatan ada Vapor dan Farm ya teman-teman. Ini koreksi dalam banget dengan market cap 33 juta 29 gitu ya. Nah, biasanya saya orangnya kayak gitu. Saya mencari yang jatuhnya paling dalam. Terus habis itu saya cari tahu, ini fungsinya apa? Dia itu berfungsi sebagai apa? Ya, ini menarik banget ya. Kita belum ke AI agents semacam wah ini bisa 4 jam bro ini podcastnya. Nggak apa-apa, kita bikin 4 jam bro. Kita bikin part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Udah kan Star Wars ini ya. Rekor bro, rekor. Bikin Lord of the Ring bro. Cuman ini Lord of Andy ini, Lord of Andy Cryptstocks. Oke, tapi menurut lu ya bro, kan yang namanya DEX bro, Hyperliquid ini kan bukan yang pertama. Ya. Kan udah ada DEX sebelumnya lah. Iya. Apa yang membedakan DEX sebelumnya dengan Hype ini? Nah, itu pertanyaan sangat bagus. Jadi dari dulu kita sering bereksperimen. Dulu kita bereksperimen di DYDX, kita bereksperimen di WooFi, saya ditawarin banyak banget, KiloX, iPhone, banyak banget ya. Saya coba pakai, saya paling nyaman ini. Kenapa? Karena kalau yang lain, native coin-nya itu sangat dikuasai oleh venture capital. Itu jatuhnya sangat sadis banget, teman-teman ya. Benar-benar hancur lebur. Kemudian juga untuk kenyamanan memakainya juga opsinya sangat sedikit. Dan agak dipaksakan, ada juga yang agak dipaksakan gitulah. Nah itu saya nggak suka gitu. Meskipun sampai mereka harus mengeluarkan dana untuk membayar KOL untuk suruh orang pakai ekosistem mereka atau DEX mereka. Sedangkan Hype itu nggak ada kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi kita cari sesuatu yang kalau istilah awamnya menghindari yang banyak buzzer lah. Kalau suatu ekosistem tuh banyak diturunin buzzer, nah ini bahaya. Ya kan, maksudnya apa? Tujuanmu apa gitu? Apakah kamu spend money untuk buzzer mengatakan barangmu bagus? Atau kamu justru money itu kamu keep untuk granted kepada orang memakai ekosistemmu gitu. Itu lebih bijaksana seperti itu. Daripada kamu kucurkan dana untuk pom-pom, retail masuk, VC guyur. Karena yang beberapa yang saya sebut tadi tuh visinya gila, itu benar-benar di bawah kaki venture capital. Gimana mau berkembang, gimana mau eksplorasi, semua berdasarkan kepentingan. Baru mau bergerak ke kiri, udah disuruh jangan, lurus lagi. Nah, mau sampai kapan gitu. Sedangkan kita di sini bereksperimental, kita memberikan hal-hal yang terbaik, kita mencoba mencari hal-hal terbaik yang paling cocok kita gitu. Sedangkan kalau begini modelnya, bagaimana mau kerja gitu, ya kan? Disetir terus. Kalau misalnya kayak Hype gini ya bro ya, gimana caranya kita sebagai orang ya melihat fundamentalnya Hype? Contoh. Kalau misalnya kita ngomongin BCA gitu misalnya, atau kita ngomongin PANI atau apalah, kan kita kan ada sebuah fundamental kita lihat kan. Kalau misalnya BCA kita lihat dari dia punya EPS-nya bertumbuh, ya kan, income-nya bertumbuh, cabangnya bertumbuh gitu kan. Lalu dividennya bertumbuh mungkin gitu. Kalau misalnya kayak saham kayak PANI gitu misalnya, kita lihat dari luas tanahnya yang bertumbuh. Kalau misalnya Hype, gimana caranya kita ngelihat bahwa secara fundamental ini tambah lama tambah baik? Nah, biasanya kalau dari DEX, dia kan kamu bisa baca di Jitbook IO-nya ini juga. Ini kan banyak banget nih about Hyperliquid ya. Ini just a theory. Nah, setelah teorinya kamu sudah paham, misalkan EVM for developers gitu ya. Apa bro kira-kira yang paling penting buat dipelajarin lah gitu? Kalau misalnya untuk ngomongin fundamentalnya ya. Ya, kalau dia DEX itu kita tinggal lihat pertumbuhan dari aset, user, total volume, deposit all the time.
ya withdrawalnya apa kuat apa enggak. Ini semua pertumbuhannya transparan, bisa di-verify. Contoh-contoh kayak boleh sharing nggak beberapa metrics yang penting gitu? Ini semua on-chain ya. Saya punya kepercayaan adalah si total volume kalau saya. Total volume itu artinya apa? Total volume transaksi yang terjadi pada ekosistem ini gitu. Yang orang memakai Hyperliquid untuk trading gitu kan. Nah, kita bisa lihat dengan volume yang user yang bertumbuh 322.000 address ini ya. Satu orang bisa banyak address dong. Nah, ini kita sebutnya address, total 32208 address. Dengan total volume-nya itu sudah 676 billions. Itu berarti kalau sejak launching-nya itu kapan, kamu tinggal dibagi rata aja. Kalau launching-nya baru 4 bulan, berarti kira-kira per bulan itu bisa di atas 150 billions dollar per bulan total volume, dengan berarti per hari rata-rata sekitar 5 billion. Itu besar sekali, apakah IHSG seperti itu gitu kan? Nah, tinggal kita lihat gitu. Nah, saya sering lihat gitu kan, dari hal-hal seperti ini, dari volume transaksi, ini kan bisa settle times-nya juga, kita bisa lihat kan dari sejak kapan. Nah, kemudian kamu bisa lihat yang penting lagi HLP juga. HLP ini adalah foundation, mereka punya vault ya, jadi mereka bisa kasih lihat kumulatif PNL-nya juga. Dia Apa itu, untung bro? terus. Apa itu? HLP itu apa? HLP itu Hyperliquid Foundation apa gitu. Nah, itu yang bisa kita masukin uang. Dia tadi saya nggak jelasin sih, tadi ada di sini dia, default. Nah, default ini kita bisa ikut, misalkan Hyperliquid provider kan. Nah, dengan APR-nya itu 24%. Ini bisa untung bisa rugi karena dia tuh tanding trading di dalamnya. Lebih bergejolak dibanding staking vault ini. Nah, kalau misalkan kita klik, kita bisa ikut berkontribusi. Misalkan dia pakainya USDC kan, dia pakainya stable coins berupa USDC, kita masukin misalkan 10.000 US gitu kan, nanti kita akan melihat PNL-nya seperti apa. Nah, kalau misalkan ini dia kan kasih lihat kamu, dia lagi positioning-nya 160 positions, dia lagi minusnya cukup banyak kan, nah kita bisa klik ROE-nya, dia lagi minusnya cukup banyak, kemungkinan nanti funding-nya itu kalau dia hedging-nya gagal, dia nggak harus nge-short, dia malah nge-long kan minus nih. Nah, itu yang akan berbahaya gitu. Membuat dia menjadi turun APR-nya. Karena ini return yang fleksibel, bulan lalu bisa 20%, bulan depan bisa 10%, bulan ini bisa 24% gitu. Ini tidak fixed rate. Kalau staking fixed rate. Karena lebih aman. Nah, kalau ini tuh lebih lihai lah ini kalau vault. Nah, sama kelebihannya kita juga bisa bikin vault sendiri, bro. Kamu bisa create vault. Misalkan Leon. Oh, ada overpost gitu kan. Kamu yang tradingin gitu. Bisa juga kamu jadi vault. Tapi apa harus itu si vault sih, bro? Kita tuh jadi trader di Hyperliquid-nya gitu. Bisa orang bisa ikutan partisipasi gitu maksudnya? Iya, kamu bisa nge-pool juga, tapi ada some rules yang harus dilewatin, setahu saya gitu. Karena saya tidak ada vault. Maksudnya saya nggak bikin, tapi saya ikut. Saya pilih saya cuma berani yang HLP, bro, yang provider. Kalau user vault saya takut. Saya takut shit happens. Ya, kalau dicolong sih enggak. Karena ini itu adalah perjanjian di smart contracts, menaruh duit untuk mengikuti jejak langkahnya dia gitu. Nah, jadi kalau misalnya HLP ini dari si hype-nya langsung? Iya, foundations-nya. Lebih aman, dan APR-nya kan 24%, fleksibel tuh sebenarnya kecil ya. Karena tidak fixed rate kan. Kalau yang lain kamu lihat deh tuh. 273. Ya kan? Per bulan. Per tahun. Per tahun. Bagi 12 gitu kan. Gede banget dong. Nah, itu yang saya menghindar gitu. Nah, itu dari sisi vault. Kamu bisa lihat pertumbuhan dari DEX itu dari sini juga gitu ya. Kemudian yang penting itu selain new users juga sangat penting ya, akuisisi new users. Kemudian nah ini juga banyak hal-hal yang penting ya. Ini usersnya, deposit segala macam, kelihatan pertumbuhannya. Jadi sebenarnya dari chart-chart ini dari Hyperliquid Stars ini kita bisa lihat, bro, sebenarnya Hyperliquid ini mengalami penurunan, stagnan, atau sebenarnya kenceng banget growth-nya. Secara fundamentalnya ya? Iya, ini fundamental, ini real. Ini bisa divalidate, semua angka ini bukan angka-angkaan gitu. Kamu bisa cek sendiri, kamu bisa sampai ke explore-nya, dia ada kasih kok. Kamu bisa ke explore-nya gitu ya. Nah, ini 24 hour berjalan seperti ini, kamu bisa cek, masukkan hash yang kamu mau lihat, blocks apa, sama user address-nya siapa. Itu kelihatan semua dari situ. Oke, kalau misalnya ini ya bro ya, kayak gimana caranya sih kita ngelihat korelasi ya antara misalnya gini, yang kayak tadi kan, misalnya kita beli
Kalau misalnya saham lah, kalau misalnya saham kan gampang. Contoh kita berandai-andai kita punya 10% BCA gitu misalnya. Kalau misalnya kita punya 10% BCA, kalau misalnya gue ngelihat statistik kayak gini, kan gue bisa lihat, kalau misalnya profitnya itu 10 triliun, berarti hak gue itu adalah 1 triliun. Kalau misalnya kita ngomongin saham gitu ya. Nah kalau misalnya kayak kripto, kayak hype kayak gini, contoh aja lah kita berandai-andai lagi, kita punya 10%-nya hype. Emangnya kita berhak atas keuntungan dari mana 10% di sininya gitu? Jadi coins-nya. Jadi bukan beda sama saham. Jadi kalau di sini tuh kalau misalkan pertumbuhan coins itu sampai berapa 600 miliar dolar begitu, bukan berarti kita itu mendapatkan hak tersebut, enggak. Tapi kita setidaknya koin kita itu adalah haknya kita, hype-nya. Nah makanya pemain-pemain besar yang misalkan ada orang floating profit aja 1 triliun gitu kan. Nah itu dia itu bangun vault sendiri, dia ikut staking juga. Nah, dia kenapa ikut staking? Karena itulah bentuk dia untuk support ekosistem ini, sehingga dia itu menjadi one of the biggest di dalam hype. Karena hype itu kan kalau misalkan kita mau lihat koinnya, bentar aku koinnya tuh lihat di Hypur misalnya. Aku coba buka Hypur dulu ya. Hypur gitu. Nah, Hypur itu kan bisa kelihatan. Nah, misalnya ini contoh wallet ya. Ini adalah satu, wah ini masih disensor loh. Nggak, nanti gue sensor. Nah, ini adalah contoh wallet. Dia itu overview-nya 45 juta US kan. Nah, dia ada ikut false juga. Tuh, ya kan? Nah, kan kelihatan tuh very fair kan. Nah, ini APR-nya minus 69. Dia juga ada ikut ini. User equity tuh. Dia ikut 1 juta. Dia ikut 130.000, dia ikut yang high risk ya. Ini kan very high risk, dia masukin, kamu lihat 2 miliar, ini dia masukin hampir 30M gitu kan. Nah, ini yang less risk, yang APR, HRP benaran. Nah, kemudian dia juga ikut staking. Jadi di sini kita ketahuan semua bro. Tuh. Dia ikut staking 1 juta keping, 200.000 keping ya, kalau saya nggak salah baca. Nah, ini. Ya, jadi di sini ketahuan semua. Ini termasuk smart money lah. Jadi bagaimana dia bergerak, kemudian kita lihat hype-nya, tadi kan kita lagi bicara hype. Nah, sekarang bisa kelihatan rank 1 sampai terakhir tuh siapa aja gitu. Nah, ini kelihatan dari total supply dia hitung, ini rankingnya. Kamu lihat. Nah, ini diambil oleh foundation segala macam. Tuh. Ini satu orang maksudnya memiliki sekian persen hype ya, maksudnya. Ya. Yang paling tinggi berarti 20-an persen dari satu orang, satu institusi lah bisa dibilang. Iya, ini adalah HLP-nya setahu gue. Oh, HLP-nya. Ini Hyper Foundations, Assistant Fund kan. Ini mestinya timnya dia gitu. Iya. Ya, nah ini juga untuk beberapa akun ya. Ini ada orang Indonesia. Sebenarnya ada orang Indonesia. Cuma nggak boleh di-spill ya. Dia harus disensor ya. Andi punya. Enggak, privacy lah. Iya, iya. Nanti dia omelin senior gua. Iya, siap. Menurut lu ya bro ya, apakah hype ini ada potensi untuk mungkin mengambil lah ya market share dari checks yang global gitu, kayak misalnya kayak Binance gitu. Dia ada chance gak sih? Saya melihat ini sangat berpotensi ya untuk menggantikan sebenarnya, lebih ekstrim. Ekstrim lagi. Gue tadi bilangnya mengambil market share. Kalau misalnya lu, kalau saya lihat ini akan menjadi black hole ya kalau exchanger tidak mengubah cara mainnya, tidak meng-upgrade diri atau bagaimanapun itu, lama-lama bisa bermasalah gitu ya. Sebenarnya kalau mendevelop hal ini lebih ke sisi teknisnya lagi, yang perlu diperhatikan sama DEX itu adalah keamanan, security. Karena tidak gampang bro. Karena saya memang ada develop sesuatu juga bareng tim yang berhubungan dengan DEX. Jadi kita pengen bikin sesuatu lah. Dan itu kita lumayan tough di sisi security. Itu susah banget teman-teman ya. Susah banget untuk prevent attack dan lain-lain ya. Manipulasi, drain, dan lain-lain. Ya sangat besar kemungkinan saya melihat ini adalah masa depan sebenarnya kalau di hype ya. Makanya saya mengatakannya itu sudah bukan mengambil market share, bukan lagi ya. Awalnya benar mengambil dulu. Mungkin cycle kali ini ngambil dulu 10%, 20%. Cycle depan ambil lagi 30%. Satu cycle lagi kita tackle semua gitu. Ya, jadi memang dari beberapa pemain-pemain di dalam dunia hyperliquid yang besar-besar itu
punya keyakinan atau memiliki conviction seperti hold hype ini, mereka itu ya, bukan saya gitu. Sampai 2 halving ke depan gitu. Dan itu akan melihat sesuatu. Karena mereka tuh invest di sini beneran gitu. Dan ini investment, merekanya bukan saya gitu. Nah, itu yang saya memandang hal ini dan saya setuju juga gitu ya. Dan saya kurang lebih melakukan hal yang sama gitu. Ini menarik banget bro. Jadi ada beberapa hal ya tadi yang gue pengen nanya. Kalau misalnya kita ngomongin altcoin ya. Altcoin itu kan banyak banget orang yang bilang itu beda lah sama Bitcoin. Bukan sesuatu yang kita tuh bisa hold. Bahkan kita jangan ngomongin sampai 1-2 siklus ke depan. Tahun ini aja belum tentu kita hold gitu. Ya kan? Beli, jual gitu kan. Nah tapi kalau misalnya hype ini kan, oke, mungkin bukan hype lah. Tapi menurut lu ya, apakah altcoin itu, ada beberapa altcoin yang menurut lu itu layak untuk kita hold secara long term? Kalau altcoin itu sebenarnya sebaiknya kita tergantung cara main ya, sama money management, balik lagi nih semua. Kalau saya itu melihat untuk hold altcoin dari puncak sampai ke bawah tuh sebaiknya kamu hindari gitu. Karena kita punya liquidity sama kita punya uang kan tidak sebanyak Wales ya. Jadi Wales itu mau dia ke drawdown 10 juta dolar, 20 juta dolar, dia juga nggak apa-apa gitu. Karena dia punya fund-nya ratusan juta dolar gitu kan. Nah itu dia nggak masalah. Dan itu malah dia buyback terus ya, koin-koin tertentu. Nah kalau saya nggak mau gitu untuk meriskan tersebut, makanya pilihannya cuma Bitcoin atau stable coins. Makanya karena kalau misalkan udah winter, baru kita bidik tuh. Oke. Yang in a good value gitu atau fundamentalnya bagus. Kadang-kadang tuh price action-nya berbanding terbalik dengan fundamentalnya dia. Itu namanya salah harga kan. Yeah. Dan nanti kalau misalkan dia akan kelihatan tuh yang it works dan harganya hancur lebur karena domino effect, itu selalu ada bro di setiap bear market gitu. Makanya kita bidik baik-baik. Ketika dia sudah berbalik arah, dia bisa perform yang terbaik gitu, menjadi performance yang terbaik. Nah itu selalu ada yang salah harga. Iya. Oke, terus pertanyaan kedua gue bro, yang mengenai yang tadi ya. Kan kita tahu lah kayak checks yang besar ini adalah udah berjalan sekian tahun lama gitu kan. Dan bahkan ada yang market leader sampai segitu besarnya uang yang dikelola gitu kan. Kenapa menurut lu DEX yang relatif baru seperti Hype ini ada potensi untuk mengambil market share bahkan untuk mengalahkan gitu? Apa kelemahan-kelemahan yang ada di checks global yang lu lihat? Iya, karena dari dulu kita tidak punya pilihan kan. Dia selalu kan pakai teori trust me bro ini. Yang mana sebenarnya itu di luar dari konteksnya kripto. Maka kripto itu butuh banget diedukasi masyarakat-masyarakatnya atau retail pemain baru. Bahwa kita hindarilah, kita punya mindset pakai cara-cara trust me bros itu. Apalagi yang checks global ya. Itu ada beberapa cuman terdaftar di Cayman Island, ya lu tahu sendirilah. Yang kayak gitu-gitu gitu. Itu bahaya banget gitu kan sebenarnya. Lu juga nggak tahu dan itu is a big coin mixer gitu. Apa itu coin mixer? Duit lu masuk langsung tidak bisa sebenarnya nggak bisa di-trace lagi gitu. Kalau itu namanya coin mixer. Jadi semua udah campur aduk. Dia hanya pakai Trust Me Bros dan dia hanya tanda tertentu doang bahwa itu kepemilikan punya kamu gitu. Teman-teman, saya tidak akan cerita panjang soal 2 kalimat ini, tapi kalian sudah akan cari tahu sendiri ya. Ada 2 hal yang cukup berbahaya, yang namanya proof of reserves sama proof of real-time asset. Nah itu cari tahu sendiri. Ini 2 hal yang berbeda dan orang selalu menggaung-gaungkan proof of reserves, ya. Nah, hati-hati ya. Yang lebih penting adalah a real-time asset. Proof of real-time asset itu juga apa gitu, ya. Bukan reserve ya. Reserve itu kan kalau Leon mau dicari pornya, dia tinggal telepon gua misalnya. Bro, kirimin 100 Bitcoin dong. Karena saya ini mau tampilin ke publik. Bisa nggak? Nah, ya itu saya tidak ngomongin apa-apa, saya cuma kasih tahu teman-teman cari tahu aja. Ya, kalau real time asset, saat ini juga saya datangin ke Leon, saya suruh dia buka. Nah, itu beda banget yang mau ditampilin sama yang langsung. Nah, ya. Oke, itu kalau misalnya kita ngomongin berarti kan salah satu perbedaannya lah ya. Ya. Satu itu adalah yang lo harus percaya gue, trust me gitu lah. Itu kan yang kelemahannya di checks gitu kan. Kalau misalnya di luar dari security, di luar dari keamanan uang kita lah ya, beneran dipegang atau enggak. Ada lagi nggak sih yang di checks itu yang berbeda? Misalnya contohnya kayak dari cara sebuah coin itu bisa listing di sebuah checks gitu. Apakah berbeda dari checks sama DEX? Beda. Kalau DEX tuh nyari volume. Kalau checks itu ada beberapa hal dicari. Kadang-kadang kalau mau listing kan
lu mesti bayar. Contohnya kalau misalnya sebuah coin mau listing di CEX yang global gitu misalnya, itu kayak gimana sih? Merekanya harus bayar ke CEX-nya gitu atau kayak gimana? Atau kasih gratis koinnya atau kayak gimana? Bisa kasih supply juga. Atau Biasanya kita tuh ngomongin berapa persen yang diminta gitu sama CEX global? kalau koin-koin sampah sih di atas 50%. Di atas 50%? Iya, ada yang Jadi ketahuan. dikasih gratis gitu dong? Ada yang ketahuan kok. Iya, dia market makingin, kamu kasih 50%, nanti developer dikasih commissions. Oh, jadi CEX ini kerjasama sama koin tersebut gitu? Biasa CEX yang udah nggak jelas banget lah. Bukan yang tier 1, tier 2 ya teman-teman. CEX yang tier 3, tier 4 itu. Kamu lihat dia akumulasi si koin tuh sampai 50%, 60%. Habis itu diguyur, masuk perpetual, di short sama dia tuh. Dicari duit dari situ. Kamu listing ke situ, dia langsung guyur. Kemudian dia di sisi kiri kaki kanannya ambil, kaki kirinya langsung, tangan kirinya langsung short. Oh, jadi bukan ngambil uang dari trading volumenya, tapi dari ngehajar semua, ngabisin perpetual. Gitu. Dia di sini guyur, turun, di sini dia short. Jadi kayak semua udah di set up. Ya intinya centralized exchange ya begitu. Saya sangat tidak pro gitu ya. Ini kita ngomongin global ya teman-teman. Kalau misalnya yang Indonesia bagus-bagus ya. Indonesia bagus-bagus. Global tuh bahkan ada isu yang lebih penting lagi bro, yaitu regulasi. Mau urus gimana gitu? Strictly mau kayak gimana gitu kan? Nah, maksudnya kayak gimana tuh? Contoh ada yang punya Binance, misalnya Binance US, Binance biasa. Nangkap nggak sih Binance US kan khusus US? Ada yang listing di Binance, koin A di Binance US. Menurut mereka A ini adalah securities, nggak bisa listing. Nah, sampai segitunya gitu. Strictly rules itu sebenarnya tidak sehat. Kayak gitu. Cuman kan itu mau nggak mau, kamu harus mengikut compliance dari pemerintah kan. Nah, kalau DEX, kan kita semua berhak connect langsung trading. Even hacker yang trading aja ketahuan kan kemarin, ada Lazarus dari Korea Utara. Trading di Hyperliquid ketahuan gitu. Apakah dia hacking, apakah dia testing, we never know. Tuh. Terus kalau misalnya kayak gitu gimana bro? Maksudnya apakah itu bisa jadi sebuah resiko? Misalnya ya kayak tadi kan, CEX itu kan ya namanya mereka menyeting operasi di Amerika gitu misalnya, kayak Binance US. Otomatis itu kan ada sebuah safety measures-nya untuk pengguna-pengguna Binance di US ya harus comply dengan peraturan yang di Amerika gitu misalnya. Kalau misalnya DEX kayak gimana? Apakah itu berarti kayak nggak ada aturan, nanti bisa ada sebuah apa yang disembunyiin, kita bisa kita bisa hilang lah duitnya gitu. Nah, makanya DEX itu kalau misalkan kita ngomongin tax savvy, sebenarnya itu bisa dikejar. Uangnya lari kemana? Tapi kalau ngomongin strictly tentang rules atau regulasi, itulah tantangannya bro. Itu dari kemarin, dari saya keliling-keliling event gitu, ya DEX itu selalu di situ, selain security ya. Selain ngomongin seberapa safe sih kita trading di sini gitu kan. Ntar wallet saya udah kena di sini, dia tainted, malah wallet saya kena drain misalnya gitu. Nah, selain ngomongin security, ada lagi namanya regulasi seperti ini. Tapi itu akan di catch up lah. Kita akan melihat bagaimana dunia beradaptasi lah teman-teman. Saya sih melihat ini is a good time kita untuk melihat hype ini sebagai kesempatan lah kalau saya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang sudah established semua itu kesempatan besar sudah nggak di situ gitu. Justru sesuatu itu harus kita mulai dari sebelum dia establish, benar-benar udah mantap semua gitu. Kita akan melihat banyak gejolak tumpang tindih. Kemarin aja kena masalah orang Korea Utara, Lazarus, trading di hype aja bisa langsung bikin market goyang kan. Karena orang takut dihack kan, contohnya kayak gitu. Nah justru disitulah kesempatan kalau saya melihat. Kacamata dia dibalik gitu. Ada apa lagi nggak yang lo pengen share di hype sebelum kita move ke AI agent? Kalau di hype itu saya melihat sekarang market lagi hancur lebur ya. Ya semua diskon dan harga balik ke Oktober atau bahkan baru launching. Ya tidak tahu itu apakah sudah winter kah atau ini kesempatan kah gitu ya. Saya tidak tahu juga gitu kan. Kita lihat aja nanti. Nggak tahu tuh pura-pura nggak tahu nih senyum-senyumnya dia. Senyum-senyumnya. Enak lah kalau di Hyperliquid atau DEX secara general juga. Itu semua transparan, bisa dicek teman-teman. Tidak bisa ngomongin soal berbohong. Misalnya saya di depan kamera bilang saya tidak menjual, tapi di dalam DEX saya menjual, ketahuan. Ya, tidak bisa bohong.
Ya kalau misalnya orang tahu wallet lu kan. Iya, kadang-kadang kan bisa dicocok-cocokin alamat address-nya sama waktu dia ngomong. Gitu. Iya. Oke bro, kalau itu sekarang kita ke AI agent nih. Oke. Lu tadi sebut juga ada narasi AI agent kan. Boleh Hmm. jelasin nggak sih apa itu AI agent? AI agent sekarang lagi trending banget ya di kripto gitu ya. Sebenarnya yang benar-benar fungsional tuh cuma beberapa sih kalau saya lihat. Tapi secara big picture, apa itu AI agent dulu sebelum kita ke spesifiknya? Spesifik, kalau secara big picture itu membantu kita lah sebagai manusia itu sangat terbantu dengan AI agents lah. Bedanya AI dengan AI agent dengan tadi Hmm. perplexity segala macam itu apa? Itu sama semua. Sebenarnya kita mestinya itu terbalik. Harusnya kita mengembangkan AI agents tuh put away crypto. Karena crypto itu kan selalu orang melihat harganya, bro. Selalu main di token, harga, jackpot kan. Nggak mikirin sebenarnya implikasi kita bikin AI ini membantu manusia nggak gitu. Padahal yang asli investment adalah jika ini it works di dunia nyata, ini baru bisa diinvest, bro. Benar. Bukan sebaliknya berspekulasi di crypto koin-koin gitu, terus mengharapkan dia menciptakan sesuatu. Setuju. Bahaya banget bro ini. Makanya kalau di AI agent secara cakupan luas, bahkan kemarin senior-senior kita juga ditanya kan sama anak-anak baru yang baru join crypto, dia tanya, kok kalau misalkan winter, apakah kamu masih akan tetap melakukan riset di narasi salah satunya adalah AI agents gitu. Winter kan tidak menarik, tidak make profit, semua turun, dan bahkan nggak ada harga. Ya jawabannya adalah kita sebenarnya research ini mencari tahu AI ini sebelum ke physical AI nantinya nih. Nah ini save nih videonya ya di YouTube. Nanti kita akan masuk ke dunia physical AI. Ini AI agents yang sekarang tuh kan masih sebuah script, masih sebuah code gitu di dalam teknologi atau di dalam laptop kita, di komputer, di mobile phone, di PC. Yang itu kumpulan dulu era saya kuliah, kita kuliah gitu mungkin ya. Itu era kan masih big data sama IoT itu. Nah sekarang udah AI agents. Nah itulah saya melihat kalau misalnya AI ini membantu kita, bahkan kemarin ada teman, itu adalah online shop, dia bilang dia sudah men-lay off karyawan dia yang menjawab chat customer. Kenapa? Karena chat customer dia pakai AI, tinggal pasang prompt. Selesai. Itu bahkan seorang ibu-ibu yang tidak ngerti coding, bro. Bisa masang AI agents di situ. Apakah itu bermanfaat dan membantu manusia? Kalau iya jawabannya, itu baru bagus. Itu berarti worth untuk dieksplor apakah kita mau invest atau enggak gitu. Iya, dan side effect-nya kan adalah terjadinya layoff. Makanya instastory saya beberapa bulan yang lalu saya pernah tulis, kita melihat 2 dekade ke depan tuh akan ada 50% populasi manusia mungkin kehilangan pekerjaan, bro. Itu disturbing, maksudnya itu disaster sebenarnya. Cuma mau nggak mau, inilah dunia kamu beradaptasi. Kamu harus men-catch up dunia tech ini gitu. Ini sangat dahsyat dan luar biasa, despite ya, di luar dari kripto spekulator begini gitu. Nah, kita harus melihat the real use case dari kegunaan AI agents yang dikembangkan. Ya. Boleh jelasin nggak bro? Kan AI agent ini apa? Soalnya kan banyak orang udah ngerti AI lah, udah sering dengar ChatGPT, mereka sering dengar. Tapi AI agent itu apa? Secara real world apa yang dia berusaha solve? Kita percaya AI kan dia artificial intelligence loh. Agents itu bisa macam-macam. Agents untuk forecasting financial, agents untuk market prediction, agents untuk obat, teks, untuk artis, untuk sawer-sawer joget-joget ya, kayak TikTok segala macam. Kayak apalah video-video apa bisa subscription. Dan itu semua udah virtual. Bahkan bisa generate, misalkan ada virtual protocol, ada yang namanya Luna. Luna itu hanya fanbase untuk orang-orang cowok-cowok yang suka lihat cewek-cewek cute gitu kan, atau cosplayer. Maka kategori agency adalah entertainment. Luna itu ya bisa generate profit untuk developer yang lu bayangin. Karena dia disawer oleh orang yang suka nonton virtual agents-nya dia. Dan duit itu generate cash untuk developernya tanpa harus jual diri ke venture capital. So ini menurut saya sangat menarik karena saya suka industri entertainment, bro. It makes money gitu karena orang spending untuk sesuatu yang dia senang itu bisa unlimited loh di scale loh. Kamu jual barang 1.000 jadi 150.000 gitu kan. Itu sangat bisa gitu. Nah, itulah cara saya memandang market. Mungkin saya agak aneh gitu ya. Tidak pakai technical analysis, tidak ngomongin price action, tidak ngomongin jackpot gitu. Saya nggak peduli sebenarnya. Yang saya peduli adalah sebenarnya ini bisa nggak sih berefek ke kita semua membelikan real use case
dipakai banyak orang dan segala macam. Karena nanti di akhir itu kan speak itself, bro. Kalau rame yang pakai, aduh lu tutup mata deh. Kayak tadi user 300.000 orang, 400.000 orang. Itu tutup mata, bro. Cuman sekarang aja karena liquidity kesebar gitu. Makanya terkoreksi gitu kan. Nah, kita lihat sesuatu tuh lihat yang jauh. Jangan lihat depan mata terus tuh. Kalau misalnya di AI agent ya bro ya, boleh nggak lu kasih sampel contoh real world case-nya gitu yang menarik? Nah, yang aku pakai lah gitu ya. Ini. Lucu-lucuan aja. Jadi kita di AI Agents tuh ada beberapa hal. Ini adalah ekosistem di Cookie.fun ya teman-teman. Cookie.fun ini bisa menfilter beberapa ekosistem yang lagi di-build di chain yang berbeda. Jadi ada Solana dan Base Chain ini lagi saingan ya. Lagi kelihat ada sekitar market share-nya 8 miliar dolar di Solana, Base 5,26 miliar dolar, dan ini other chains-nya itu sudah termasuk Ethereum, BNB, Arbitrum, dan Avalanche. Dan itu 2,2 miliar dolar ya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa ekosistem yang dia gabungin dan kita bisa pisahin. Jadi beberapa yang kita lihat nanti adalah berdasarkan mindshare ya. Ini penting banget. Mindshare itu apa? Nih, kalau misalnya berdasarkan mindshare kita bisa melihat yang paling tinggi siapa di best yaitu di cookie ya sama hand law segala macam. Nah, itu dia bisa beberapa grupnya itu dia mana sih ini chain-nya? Mana bentar. Dia itu ada grup AI, Waifu, Top Hat, Creator Bit, Virtual Protocol, itu beda semua. Nah, itu ekosistem dia masing-masing meskipun chain-nya mirip-mirip ya. Kita bisa klik all juga. Terus ada DeFi. Nah, DeFi juga lagi naik banget ya sekarang. Lagi terkoreksi. Ini is very sexy to have some gitu ya. Ada beberapa min 90% rasanya pengen gue beli gitu. Ya, cuman lagi podcast ya teman-teman. Nah, terus dari sini Cookie Fund ini juga tipenya subscription. Jadi dengan membeli 10.000 tokennya Cookie kalau saya nggak salah bisa dapat premium access kayak yang saya punya sekarang. Jadi dari situ teman-teman bisa memiliki analisa yang lebih solid dan lebih kompleks gitu ya untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat. Contohnya misalkan ini saya sih tidak akan panjang-panjang di sini, pusing banget nanti kamu. Ini ada HH Index, Hillfinda-Hindman Index ini, kemudian Tail Index ya, cara lihatnya seperti apa segala macam. Nanti kamu mabok gitu ya. Nah ini ada yang semakin besar semakin bagus, semakin kecil semakin bagus karena kayak fairness di dalam membagikan tokenomics-nya terhadap masyarakat dan tidak dikuasain cabal gitu ya. Oke, kita akan masuk ke yang saya pakai gitu kan. Nah, website-nya adalah sebentar, aku buka dulu. Nah, kita buka Gigabrain karena sudah langsung terkoneksi. Ini adalah salah satu terminal. Kalau kita namanya Bloomberg Terminal, teman-teman pasti tahu ya. Nah, itu kan kita mesti subscription kayak 500 jutaan per tahun. Nah, kalau ini hanya hold dengan kayak 1 juta token dari Gigabrains, itu bisa akses terminalnya. Dan dia udah sharing semua sentiment analysis dan segala macam. Dan ini masih on development. Jadi kemarin pas di Trump 700 juta, ini sempat ke filter juga ya. Nah, ini masih under development. Ini AI agent? Iya. Ini sudah di progress semua. Ini AI agents. Dia bisa cari tahu. Nah, ini tadi juga WLFI ini World Liberty Finance define-nya United States gitu ya. Nah, ini udah juga ke-detect di sini. Kemarin fungsi ini apa bro? Use case-nya ini? Use case-nya ini adalah bisa kasih kita call lebih cepat. Jadi sentimen seluruh dunia itu sudah dia filter. Dia filter langsung pop up ini. Makanya di sini kan kemudian nanti ke depan dia juga bisa kita ngobrol sama Gigabrain. Misalkan can you tell me about Trump coin? Misalnya kan. Nah, nanti dia bisa kasih ini baru versi 0.1. Jadi kita sekarang masukin zaman yang sangat biasa-biasa dulu gitu. Ya, ini maksud saya masih biasa. Ini masih analisa secara general, tidak spesifik ya. Tapi nanti ke depan akan sangat mengerikan ini sebenarnya. Apa bedanya ini bro dengan lu nanya di ChatGPT atau di Perplexity? Beda, karena ini AI agent-nya memang di training untuk khusus cryptocurrency. Kalau untuk Grok, Perplexity, ChatGPT itu secara general.
secara umum, dia tidak bisa membedah sampai misalkan seperti menampilkan on-chain data atau technical analysis atau sampai sedetail-detailnya. Boleh Nanti contoh nggak bro satu prompt yang lo sharing yang benar-benar utilize dan show off dia punya skill untuk menjawab pertanyaan ada nih crypto. seru nih bro. Kita buka Twitter ya bentar. Teman-teman, jadi ini adalah di Twitter. Kita pakai Twitter tuh untuk mencoba satu AI agent yang secara spesifik fungsinya seperti apa gitu ya. Aku akan coba satu call yang lucu banget. Ini bukan call ke kalian gitu ya. Maksudnya kayak aku panggil si AI-nya gitu. AI bacain sesuatu dong gitu kan. Nah, jadi ada yang namanya Project Nostradamus ya. Ini di Creator Bit bukan di Virtual Protocol ya. Ini beda ekosistem dengan VP tapi satu chain, base chain juga. Di sini tugas si Nostradamus AI ini adalah seperti ini, teman-teman. Kita langsung aja post, misalkan show me analyze Trump coin for me. Nah, setelah itu nanti dia akan memberikan feedback. Ini menarik banget ya. Salah satu terminal yang saya subscribe juga ya. Bisa di-subscribe juga di CreatorBit dengan melock up agents-nya. Jadi nanti ke depan teman-teman bisa mendapatkan airdrops mestinya ya. Terus yang tadi lu tanya hasilnya apa bro? Belum, nanti dia akan jawab. Oh. Jadi kita tanya dulu, nanti dia akan jawab. Gitu ya. CreatorBit. Nah, ini bisa lock up agents. Misalkan Nostradamus. Sisa 2 juta loh. Nah, ini bisa jadi membership. Ini tambahan aja lah buat teman-teman ngobrolin kan. Bisa jadi membership, unlock gitu kan. Terus apa ini bro? Nanti bisa dapat airdrops gitu kan. Namanya adalah Bitcoins. BID. Nah, itu Bitcoins. juga, iya. Backersnya mereka Binance, CreatorBit ini. Jadi Binance tuh nggak mau ketinggalan dengan AI Agents. Dia juga build dan berkolaborasi dengan ini. Kelihatannya sih kayaknya diakuisisi bro. Saya lihat sih kayaknya bukan collab ya. Karena terakhir rewards-nya itu ada BNB AI namanya. Itu coins yang akan di-deploy nanti. Nah, teman-teman tadi kan kita sudah panggil Nostradamus AI ya. Kita lihat apakah dia sudah menjawab. Sudah 1 menit berlalu belum dijawab ya teman-teman. Atau kita bisa lihat di masa lalu. Atau bisa lihat contoh gitu kan. Aku sering pakai Nostradamus. Atau kita lihat Nostradamus reply orang. Replace-nya. Udah nih, udah dijawab tuh. Nostradamus AI and the Trump coin for me. Oke, dia jawab market overview ya. Paid groups yang cuma ngajar technical analysis kayaknya sunset ya, bro. Kamu sebagai orang financial, kamu silahkan baca sendiri. Seberapa extremely detailsnya ya. Hanya waktu 1 menit dan ini free. See? Semua ada. Ini cuma di X ya? Berarti harus publik kah? Atau bisa private punya? Chat kita sama si AI-nya? Ongoing nanti akan banyak yang private. Di all paid groups, hati-hati, is a sunset bro. Nanti akan ada yang bisa get data on-chain. Saya sama senior-seniorku lagi cari, belum nemu nih. On-chain data kayak misalnya kita suruh dia panggil, bacain dong Bitcoin on-chain data sekarang. Keluar semua datanya bro. Wah itu banyak di industri akan mati bro. Banyak yang akan ditinggalin. Siapa yang mau subscribe Glassnode lagi, subscribe Into the Cryptoverse, subscribe ini itu, ngapain? Aku panggil dia aja. Dia analisin, bacain semua. Gue tinggal minum kopi, dia kasih kesimpulan, gue lihat. Selesai gue tutup, pergi liburan lagi. Makin lama, kita di take over semua bro. Ini tuh kayak baru versi 1.0. Mungkin 0,1 kali. Nah, iya, baru yang paling basic. Wah, gila sih gue bilang. Nah, lu kan tadi kan sharing beberapa use case itu tuh untuk menganalisa kripto gitu kan. Yeah. Ada nggak sih di AI agents ini ya, yang use case-nya itu tuh di luar dari orang-orang kayak lu sama gua gitu loh. Yang buat tanya tentang kripto, tapi yang buat lebih awam gitu. Prototype sih ada, cuman running belum bro. Saya jujur saya sudah mulai invest ke sana.
Karena ada satu AI agents tuh bisa menghitung teks untuk orang-orang di US. Jadi dia bisa langsung keluar semua bro teks kamu hanya dengan memberikan sedikit data ke dia atau feedback atau bahkan wallet kriptonya kamu. Kamu kasih ke dia hitungin. Berapa kurang bayar, berapa yang mesti dibayar atau sudah dibayar. Itu menarik. Kemudian yang obat. Merumuskan obat dengan AI. Itu kan sebenarnya manusia kepake. Tanpa harus tahu itu kripto kah? Itu ada koin kah? Nggak butuh bro. Yang penting kan orang di apps-nya ada. Nah, soon tuh akan banyak yang masuk ke mobile apps juga. Itulah kenapa terakhir Microsoft juga lagi kembangin ya. Ada AI agent namanya Copilot ya, saya lupa deh. Saya ada kayaknya. Dan lain-lain lah, saya cukup banyak yang saya subscribe juga. Karena menurut saya ini seru untuk dieksperimen juga bro. Saya menganggap ini masih eksperimental juga. Sebelum kita masuk ke physical AI, yang kayak Jensen Huang post di, ada lihat papannya kan, sekarang kita lagi di dunia AI agents, habis itu ke physical AIs. Baru nanti terakhir-terakhir tuh udah kayak dunia yang kita sering nonton di TV pada zaman ini. Ternyata di masa depan, itu kejadian gitu. Yakin saya bro itu. Iya, benar. Setuju. Nah terus yang tadi bro, kan ada juga yang saham-saham yang ada kaitannya sama AI lah. Kayak ya, terutama yang di-lead sama Nvidia gitu kan. Apa yang bikin invest di AI agent crypto itu lebih menarik daripada saham-saham tech yang berhubungan dengan AI gitu? Sebenarnya saham tech itu kita kembali ke potensial ya dari sisi market cap-nya. Kalau kayak Nvidia kan udah terlalu besar ya bro. Kayak room untuk grow-nya itu sudah tidak segede kita di kripto. Kripto ini kenapa tokens-nya itu dideploy untuk mengeluarkan AI agents ya? Karena kalau misalkan dia mendapatkan funding dari retail seperti ini, dia tuh punya kemungkinan untuk melanjutkan risetnya tuh masih bisa dan tanpa kepentingan mengikat. Kalau misalkan kita, ini dari banyak sisi ya bro ya, kita ngomongin banyak sisi ya, selain market caps ya. Kita ngomongin soal kepentingan juga. Tentu Nvidia itu tidak bisa seenak dan segesit kalau dia di kripto dong. Kalau kripto kan gila bro. Kayak udah nggak ada rules atau ditabrak-tabrak aja rulesnya gitu kan. Nah kalau Nvidia sebagai perusahaan begitu raksasa nomor 1 sekarang, kayaknya nggak boleh deh bro kayak gitu. Lu eksperimental juga harus ada workflow yang jelas gitu. Nggak bisa kayak bug gitu 24 jam kerja suka-suka lu. Tapi memang ada isu yang sudah keluar. Lagi pada nyari. Jadi memang beberapa petinggi developer di Nvidia yang internal itu ada kaitan dengan salah satu koin kripto gitu. Nah itu saya belum nemu bro. Itu kalau ketahuan, wah itu booming sih. Itu kita tuh ngintilin GitHub-nya. Jadi dia berempat tuh di GitHub identity-nya tuh sudah sangat menunjukkan dia orang Nvidia benar-benar. Dan itu valid. Ada LinkedIn-nya, ada sampai ke struktur organisasi atau perusahaan di Nvidia gitu. Dan itu valid. Gitu. Nah itu yang saya lagi look up gitu, lagi lihat. Nah itu bro, kalau saya masih memilih di dunia kripto, kecuali global financial crisis, seluruh dunia apa stok apa segala macam rontok semua serentak, terdiskon murah banget nih indeksnya Amerika nih. Wah gue pasukan QQQ lagi bro. Tahun lalu QQQ 30% kali di indeks 30%. Iya. Gila itu. Dulu aku sangat happy lah. Itu saya tahu dari beberapa site kan, QQQ itu isinya apa, terus ada si cewek yang katanya the next Warren Buffett. Siapa sih ceweknya itu kan? Itu Katie Wood. Iya. Tapi akhirnya boncos. Sekarang udah mampus banget. Iya. Nah itu. Tapi kenapa sih bro harus lewat kripto? Contoh. Kalau misalnya tadi kan, ujung-ujungnya yang paling penting, yang gue suka banget yang lo tekenin, itu adalah fundamentalnya, use case-nya, gunanya apa gitu kan. Nah itu kan kita bisa ada 3 pilihan lah ya. Nomor 1 misalnya, contohnya kayak ChatGPT, Perplexity, yang dibikin, abis itu kita tinggal bayar pakai dolar gitu kan. Kita tinggal subscribe gitu kan. Atau nggak bisa aja nih, misalnya ya, orang tuh ngebikin sebuah aplikasi, lalu dibayarnya itu pakai USDT, USDC gitu. Bisa aja kayak gitu kan. Bisa. Nah, sekarang ada opsi ketiga lagi nih, di mana harus ada koin dari AI agent tersebut gitu misalnya. Nah, emang
benefitnya apa untuk ada coin dari AI agent tersebut? Bukannya yang cuma kita subscribe, lalu kita bayar aja pakai dolar, atau kita bayar aja pakai stable coin gitu misalnya. Kita harus mengerti konsep DAO ya bro. Jadi DAO itu kan Decentralized Autonomous Organized itu kan kita setiap orang berkontribusi kepada struktur atau barang yang diciptakan itu kan. Jadi setiap orang tuh memiliki hak vote, hak konsensusnya untuk memberikan masukan atau voting. Sama kayak saham publik loh gitu ya. Iya, Karena bisa ikut RUPS. Iya, gitu. jadi tidak one way. Kalau kamu menciptakan sesuatu dan kamu tinggal sesuatu yang orang pakai, itu Web 2 bro. Maka kita di dunia Web 3 ini harus semuanya tuh memiliki kesetaraan. Kesetaraannya dengan kita memiliki masing-masing punya koin gitu. Ini konsep DAO yang, wah itu bakal bagus banget tuh di satu narasi yang terakhir yang akan kita bahas, Decentralized Science itu. Karena itu adalah konsep DAO yang saya awalnya juga nggak ngerti. Sama kayak yang lu tanya. Orang dia big pharma kok dia mau funding buat bikin vaksin ya langsung aja ya. Ngapain dia pakai Decentralized Science? Nah, ternyata setelah kita garap ada hubungan dengan panjang umur kayak longevity-nya si Brian Johnson yang dia propose kita. Ada AI longevity itu. Nah, bagaimana AI itu memandu kita untuk hidup sehat? Pertanyaannya adalah kenapa kita harus beli koinnya gitu kan? Benar. Nah, itu benar. Kenapa kita harus beli koinnya dengan ketidak gitu. Kalau dengan membeli koinnya, kamu berkontribusi kepada networknya, kamu memiliki privilege untuk mengakses hal-hal lebih detail, bro. Kalau cuman berspekulasi di luar daripada terminalsnya, namanya terminal ya. Terminal tuh banyak banget lah. AI terminal ini. Yang paling mahal tuh yang 5 miliar, bro. Beli koin setara 5 miliar tuh baru bisa akses. Nah, dia bisa specifically, kamu bisa akses semua premium futures-nya gitu. Feature-feature premium yang bisa kamu pakai. Jadi kamu bisa nanya hal-hal aneh, kamu bisa mungkin nanti ketika kita masuk ke zaman physical AI longevity ini akan bergabung dengan contoh. Sekarang kan kita tahu smartwatch kan, nyambung ke aplikasi kita kan. Nah, itu kan dengan toleransi yang kayaknya kurang dari 62% setahu saya. Toleransi terhadap gap angka yang tampil di situ gitu. Nah, untuk meningkatkan akurasi tersebut tuh butuh riset-riset yang bisa membypass kepentingan tertentu. Makanya Decentralized Science itu berhubungan dengan AI agents. Maka dia akan lahir yang namanya longevity AI. Nah, itu tuh udah berkesinambungan bro nanti. Makanya ini semua sebenarnya masih sebuah percakapan yang akan terjadi di ke depan gitu ya. Nah, sekarang kalau ngomong ini tuh mungkin agak kelihatan gila gitu. Nah, tapi nanti kita akan ke situ. Oke. Kita nanti abis ini kita bakal ngomongin tentang desain lah ya. Tapi cara nih bro, supaya kita menfilter altcoin yang menarik di narasi AI agent, itu caranya kayak gimana? Nah, caranya tadi sempat saya spill dikit kan, kita lihat yang Hirschman Index sama Tail Index yang di cookie, ya, itu untuk creator bits. Sama kalau misalkan di Filter Protocol, itu biasanya saya melihat dari TVL, teman-teman. TVL itu artinya sudah banyak yang total value lock ini, banyak orang yang percaya sama koin ini, sehingga dia men-lock koinnya di situ untuk mendapatkan value feedback yang dia dapat dari premium features, dari premium fitur dari si AI agent tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa lihat mindshare. Mindshare ini sangat penting. Mindshare itu apa? Mindshare itu sangat banyak orang yang berbagi atau bercerita atau berkontribusi. Tiap hari echo chamber-nya adalah ngomongin koin ini gitu. Jadi mindset itu semakin tinggi, semakin mantap. Semakin orang tahu ini apa, semakin banyak retail attraction juga untuk masuk. Sehingga liquidity itu semakin besar, otomatis koin itu biasanya akan pump gitu. Nah, itulah fungsinya mindshare. Dan lebih details lagi, kalau mau mindshare itu bisa di cookie fund ya teman-teman. Itu cookie fund, kita tinggal balik ke yang paling utama, dashboard-nya, kita lihat yang all aja, kemudian kita lihat yang agents only. Kita klik mindshare-nya yang paling gede siapa. Nah, ini ada kelihatan, di sini ada Fartcoin, ada AIXBT, Griffin, Ava, ya mindshare yang dia bagikan. Kemudian ada yang kemarin ada jokes-nya juga, Zero Bro, ini namanya Zerebro, itu buat musik ya. Kemudian ada Griff ya. Nah, ini semua mindshare yang dibagikan ya. Ini beberapa kelihatan sudah salah harga ya. Cara lihatnya juga cukup simple sebenarnya. Kamu bisa lihat mindshare-nya udah menjadi top 10 dunia ya.
dengan ciri-ciri market cap-nya masih di bawah angka tertentu, kemudian HHI sama TIL indeksnya juga berbanding paling positif gitu. Cara lihatnya gimana? Dia memiliki TIL index yang di bawah 4 misalnya, atau HHI indeksnya itu to the moon gitu. HHI semakin tinggi, seingat gua, saya mesti lihat private groupku lagi ya, saya sering share di sana. Jadi HHI itu harus to the moon, kalau TIL index itu semakin dikit semakin bagus gitu. Ya, artinya itu terdecentralize atau terdistribusi dengan baik, lebih fair lah. Nah, itu bisa lihat beberapa yang tampil di sini sebenarnya secara market cap. Kalau kita mau buy market cap juga bisa ya. Itu sudah kelihatan salah harga banget ya dengan market cap yang relatif kecil. Kemudian kita lihat patch kedua. Nah, ada yang menarik banget, lagi bertumbuh 2.400% dalam waktu 3 hari terakhir, yaitu nama koinnya $1 ya ini ya. Kebetulan teman-teman ini bukan ajakan membeli, saya ada. Saya tadi lihat-lihat agak kaget juga gitu, kenapa dia pump ya. Dan mind share-nya naik lumayan 0,06, top 25 dunia sekarang. Ya, anything can happen ya di dalam dunia kripto ya teman-teman. Jadi ya mungkin karena saya beruntung saja gitu ya. Nah, Mr. Hoki. Nah itu bro, cara melihatnya bisa buy cookie funds, bisa buy virtual protocol langsung. Terus Banyak caranya. gimana caranya ngebedain bro, yang beneran lawan yang bohongan gitu? Bohongan. AI agent yang beneran sama yang sampah lah gitu. Oh, kalau yang sampah itu biasanya sudah kelihatan dari developernya. Kalau undox itu sebaiknya jangan deh. Tolong sharing bro, apa itu Undox? Undox itu orang yang tidak memiliki identity asli di dalam deployer contracts atau bikin koinnya. Itu bisa lihat di virtual protocol. Itu orangnya nggak jelas gitu. Nggak tahu itu siapa, tiba-tiba deploy koin, terus biasanya rug pull. Biasanya hilang gitu, atau market cap-nya jatuh, hilang nggak jelas, dan deployer-nya sama gitu. Ya kita bisa lihat ya di virtual protocol, kita cari yuk satu aja yang kayak gitu. Terus kita bedah gitu, kok dia jatuh gitu kan. Kenapa? Apa karena nggak jelas gitu kan. Ini adalah Trump AI. Itu coba lihat ya. Trump AI. Apa lagi ini kan. Nah, developer, view profile. Developernya kamu lihat ya, ini lihat. Ini koinnya dia held aja yang aneh-aneh gitu, yang nggak ada harga lagi. Ya, kamu lihat. Tiba-tiba dia punya Trump tuh 100.000. Dia create agents, Trump AI. 7 days ago. Ini pump itu kan karena Namanya. 2 days ago, Trump Sol keluar kan. Nah, yang kayak gini tuh bisa dihindari teman-teman. Kamu tidak tahu, bahkan X-nya not connected, no Telegram connected. Ini siapa yang deploy? Hantu gitu. Nah ini yang kamu hati-hati. Kalau misalnya kita mau lihat establish misalkan AI XBT, ini 500 juta market cap, kita lihat influence matrix-nya, top tweets-nya siapa? Andrew, ini Andrew nih, gue hafal nih fotonya. Ini Jeff, gue ingat nih. Ya. Nah, social matrix, kamu lihat. Ah, ini not connected sih oke lah. Tapi kamu bisa lihat view profile. Tuh, agents held. Dia create-nya 500 juta 3 bulan yang lalu. Nah, kamu lihat ya tadi ya. Yang nge-tweet. Tuh. Top tweet ya. Top tweet-nya siapa, distribusinya gimana, smart following itu kayak Yaps lah, Yapings. Yapings tuh kayak di Kaito, sekarang lagi mau airdrops teman-teman. Yapings tuh istilah baru di dalam dunia Twitter. Kalau kamu sering ngobrol atau mendiskusikan sesuatu, menceritakan sesuatu, kamu dianggap memiliki poin Yaps, sehingga kamu dihitung sebagai smart followers. Nanti ke depan, kamu bisa mendapatkan airdrops dari tweet tersebut. Nah itu beda case lah. Nah ini kalau misalkan kita balik ke virtual protocol, teman-teman, kamu lihat yang gede-gede gitu atau game gitu ya. Ini juga akan 135 juta. Nah, ini juga ada top tweets-nya, tinggal bisa kita klik gitu ya. Dia akan langsung ke sana, dia langsung kelihatan gitu. Nah, ya. Inilah bagaimana cara saya melihat. Kemudian yang terakhir, biar nggak kebanyakan selain mindset segala macam, kita harus lihat dulu namanya in reference ya, namanya dulu kalau saya nggak salah. Sekarang jadi apa ini IMP ENG ya? Ini saya mesti cari tahu dulu apa ini metrik baru. Karena dulu ini
inference ya namanya. Jadi beda. Jadi dia semakin diupdate lah, biar nggak ketinggalan zaman. Iya, benar. Bro. Nah, masa depannya AI ini ya bro ya, kan tadi kan kita kan ya gua rasa pasti bakal ke physical lah. Iya, It's only a matter of time gitu kan. iya. Menurut lu apakah future-nya itu, kapan sih kita ini bakal digantikan gitu? 2 dekade lagi bro, pas dengan Indonesia emas katanya kan. Jadi Indonesia cemas Iya. dong kalau kayak gitu. Bro, lu pernah lihat ini nggak? Robot anjing. Tahu. Lihat langsung pernah? Oh enggak. Berinteraksi langsung pernah? Belum. Saya kaget loh. Saya berinteraksi langsung. Yang robot apa namanya itu? Anjing. Yang anjing. Tahu. Saya nggak tahu tuh merek apa. Oh bukan yang si itu, yang yang di Amerika itu. Dia bawa dari Korea tuh, 3 oke, ekor. oke. Gue lihat di depan mataku, itu benar-benar kayak CGI bro. Lincah banget, bisa disuruh ambil air. Wah gila, saya lihat. Gawat ini manusia. Itu benar-benar kayak green screen bro. Kayak lo lagi nonton film Hollywood itu. Benar-benar smooth banget. Kok bisa gitu ya, saya perhatiin terus. Anjing robot kan, pinter banget gila. Nah itu permulaan dari semuanya bro, kalau saya lihat. Belum kita ngomongin soal sekarang AI agents untuk yang drones, itu bahkan sudah bisa mendetek warna dan segala macam. Mengklarifikasi objek mana yang boleh ditembak apa enggak gitu. Wah itu udah, ini canggih banget bro. Ya, menurut lu tantangan terbesar dari narasi agent dan opportunity-nya lah ya, opportunity sama challenge-nya gitu, apa? Kalau saya ya teman-teman tuh harus bisa catch up dengan dunia AI agents. Karena kemarin pas saya tahu AI agents ini sudah sangat advance sekali gitu ya. Saya dengan secepat mungkin ada keponakan saya suruh dia benar-benar into the dunia AI. Ternyata dia jawabnya apa tau gak? Dia kerja PR selama ini pakai AI. Jadi dari keponakan saya itu dia ternyata biasa di matematik atau ilmu-ilmu pasti itu dia pakai AI. Dan itu langsung keluar semua, auto saat itu juga kelar. Jadi kerja PR-nya cepet banget. Dia sudah bisa pakai AI. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol, lu biasa pakai apa gitu kan? Yang mana gitu. Pas saya tahu, saya suruh dia cari tahu AI agents ini. Dunia kamu nanti 20 tahun lagi. Seusia saya berarti kan nanti kan. Nah, itu adalah saatnya kalian perform. Karena kalian akan berada di dunia agent, dunia AI. Dunia teknologi. Saya sih sudah ya mungkin enak-enak aja hidupnya gitu kan. Sudah tidak into the wars gitu. Kalian yang into the wars, kalian akan saingan bukan dengan sesama manusia, dengan robot. Kamu akan melihat manusia yang memiliki akal sehat lah yang bisa mengadaptasi ini. Kalau kamu akalnya masih yang satu akal gitu, nggak bisa berpindah-pindah. Kamu masih task force gitu, kayak orang yang dikasih tasking baru jalan, tidak memiliki common sense. Nah itu yang bahaya bro, itu kamu bisa habis oleh zaman. Biar tidak telat. Nah itulah opportunity-nya. Dari kecil, dari masih masa remaja, itu sudah mesti tainted dengan dunia AI sih. Bahaya bro kalau sampai sama sekali nggak tahu, masih in a conventional way gitu ya, dengan cara hidup yang zaman dulu. Wah, gawat bro. Jangan. Setuju. Ya. Minimal coba aja ngetes dulu pakai ChatGPT, Iya. Perplexity, minimal di situ deh. Terus yang gambar bangun ruang tahu nggak? Oh ya, arsitek gitu misalnya interior. Bukan loh, gambar ruang sembarangan dikasih angka, keluar semua rumus apa yang kamu mau cari. Wah gila sih saya lihat. Itu antara anak jadi rusak atau jadi pintar banget. Oh, maksudnya lu tinggal tulis formulanya, pertanyaannya pakai Bahkan nggak usah formula bro, lu tulis bangun ruang, kasih sentimeternya aja atau milimeter. Keluar semua, lu mau cari apa? Volume kah? Luas kah? Oh iya. Ngerti. Gila. Iya. Masa depan akan sangat berbeda lah ya. Iya. Oke, sekarang kita ngomongin topik seterusnya bro, yaitu desain. Oke. Coba jelasin deh bro, apa itu desain dan apa masalah yang mau di-solve oleh decentralized science ini? Desain itu seperti yang kita tahu ya teman-teman. Jadi kita melihat kalau misalkan mau riset sesuatu ya, kita ngomongin vaksin atau obat atau herbal ya. Kalau mau riset kan selalu butuh yang namanya pendanaan. Dan pendanaan kalau dilakukan oleh farmasi besar,
oleh grup besar yang memiliki kepentingan, oleh elit gitu ya. Sudah pasti atas dasar kepentingan mereka. Tidak bisa kamu di luar jalur itu atau membuat sesuatu untuk kemanusiaan gitu. Utopianya seperti itu. Makanya lahirlah konsep decentralized science baru tahun ini atau tahun kemarin, akhir tahun di-deploy. Dan itu kan memang ada campur tangan oleh OG-OG di dunia kripto lah. Mereka melakukan pertemuan, mendeploy namanya Bio Protocol, itu ada nama koinnya ya, koin utama dari Bio lah. Nah, jadi di koin itu nanti dia kasih reward untuk teman-teman yang staking sama caranya, sehingga mendapatkan koin-koin lain, plus airdrops gitu, airdrops koin-koin lain. Ini coming soon. Kalau tanya saya kapan, koin apa saya tidak tahu. Yang ada kayak begini nanti strukturnya. Nah, itu yang dilakukan adalah testing. Jadi teman-teman bisa cek di DeSci itu mereka lagi testing apa, koin apa tuh ada live-nya juga. Jadi bisa dicek. Dia live-nya lagi uji coba berapa ekor kelinci atau tikus gitu kan. Boleh sharing nggak bro? Itu kita bisa Lagi. pantau gitu. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu contoh ya. Jadi dia Eurolitin sama Riff ya. Ini dua koin yang lagi bereksperimen. Menurut saya agak lucu juga gitu ya. Ini kan katanya ini memes ya teman-teman. Nah ini contoh-contoh dari desain. Jadi dia ada memes, ada penelitiannya juga. Nah kalau misalkan yang agak serius ya, yang udah masuk ke Research Hub ya. Research Hub ini setahu saya by Coinbase juga. Ya, jadi kita working together lah. Ini bagaimana dia bisa men-reward scientist dan tetap melakukan penelitian gitu. Sama kayak VitaDAO juga dari Binance. Dan mereka pertemuan kemarin kan Vitalik, CZ segala macam kan. Itu untuk membahas tentang bioprotokol, bergunanya seperti apa gitu. Nah ini masih very early ya teman-teman. Jadi nih lihat ya, jadi Pfizer juga ikut ya, Ventures backs VitaDAO 41 million round, tapi ini very small ya, 4,1 juta, cuman segitu doang. Nah dia fundraises itu 33 juta, banyakan dari Binance Labs. Dan 50, ini salah satunya ada yang punya Brian Johnson setahu gua. Nah ini di backup mereka juga gitu. Nah ini DeSci itu sebenarnya masih kita tidak begitu banyak yang bisa kita garap ya, maksudnya informasinya. Cuman seenggaknya itu amount raise-nya 762 WTH ini untuk ini long COVID labs tuh. Untuk penelitian COVID. Kemudian ini juga bisa connect wallet, isi bio, kita bisa dapat airdrops gitu tuh. Bisa claim tokens ya. Ini juga bukan klaim di sini atau sekarang ya teman-teman, kayaknya sudah lewat juga temponya. Ini cuman contoh aja gitu ya. Jadi nanti abis nonton ini mau klaim kok kagak ada gitu, jangan kaget ya. Kayaknya kan udah lewat juga temponya gitu. Nah ini DeSci lebih ke gambaran besarnya sih bro. Gue lebih lumayan tertarik lah aku lah ini. Ya tapi kayak contoh kayak bio tadi ya, lu boleh share nggak sih kayak kenapa itu menarik buat dipelajarin? Itu siapa yang rilis, lalu fungsinya buat apa, lalu dia narasinya itu kayak gimana gitu. Oh, kalau itu ya sama yang kayak saya bilang, ini kan rilisnya memang backersnya dari grupnya Binance kan, sama ETH, sama si Vitalik. Nah, fungsinya itu yaitu kasih fund ke orang-orang untuk penelitian bro, untuk kepentingan kesehatan kita. Jadi kalau sampai manusia ini memiliki longevity yang bagus banget, sekarang kan manusia hidupnya paling 70-80 tahun ya. Bagaimana kalau bisa digas sampai 120 tahun gitu. Terus bedanya ini lewat dunia kripto dengan lewat yang jalur tradisional, itu apa? Kenapa bio ini berpotensi untuk menjadi breakthrough? Bio ini memang masih eksperimental, tapi yang paling kita suka adalah di luar dari kepentingan penelitian bro. Karena ada beberapa penelitian yang sebenarnya tidak boleh dilanjutkan, padahal sudah menemukan titik terang gitu. Penyakit-penyakit tertentu kan, lu pasti tahu lah bro. Gitu. Bro nggak tahu bro, kenapa bro? Jadi ya seperti biasa lah Big Pharma nggak kasih gitu. Kenapa mereka nggak kasih? Iya kan, tahu sendiri lah. Itu kan generate cash. Oh ini kemana-mana bro. Nanti bisa ke asuransi, bisa ke rumah sakit, bisa ke pendidikan. Waduh, nih lingkaran hantu ini. Nah lingkaran hantu inilah yang diprotek. Akhirnya ini pengen coba di breakthrough, dilawan dengan eksperimental dari kripto berfungsi sebagai DAO-nya mereka. Jadi decentralized autonomous organized lagi. Kembali ke konsensus lagi, kembali ke kita sebagai voters lagi gitu.
Ya. Itu sih. Terus cara kerjanya Bayo ini kayak gimana? Maksudnya tadi kan apakah maksudnya seorang researcher itu bisa mendapatkan uang dari sini? Iya, dapat bio, Mereka bisa dapat coins-nya. coins Bayo. Cara untuk mereka mendapatkannya kayak gimana? Lalu Cara- apakah dengan penemuan mereka yang bisa menghasilkan sesuatu baru mereka itu dibayar pakai Bayo atau kayak apa gitu? Dia itu ada kurasinya, bro. Jadi nggak bisa langsung kita dapat gitu. Kita ada di docs-nya juga ada gitu. Ini kan disuruh buy kan. Nah, kita harus bisa masuk ke, misalkan punya license sebagai dokter atau researcher gitu ya. Kemudian kamu lagi penelitian apa, itu mesti submit, bro. Ada tahapnya juga. Jadi dari situ di bioekosistemnya itu bisa menggranted kita sejumlah uang juga gitu. Sejumlah koinnya lah. Jadi yang bisa kamu uangin terserah. Makanya sekarang banyak scientist tuh lagi belajar bikin wallet. Lucu juga sih. Jadi kayak onboarding mereka lah gitu. Mereka akhirnya terjerumus ke dunia kripto, tidak tahu akan menjadi seorang witch doctor atau menjadi good doctor gitu ya. Karena kalau jadi witch doctor kan nanti dia jadi tahu, oh ini bisa dirakmul nih. Bikinnya semua fake project apa segala macam kan. Generate cash terus dibayar di dump gitu, bisa dong. Gitu. Nah, itu adalah the risk yang akan kita hadapi juga. Bagaimana itu harus dimitigasi biar nggak kejadian. Misalkan dia submit semua fake paper, semua tentang penelitian tikus bisa terbang misalnya kan. Nah, itu apakah it's necessary gitu kan? Terus Kita sistem mesti- verifikasi kayak gimana? Apakah research ini bagus atau enggak? Iya. Yang Dari bio-nya, dari grup bio-nya. Bio ini kan backers-nya memang udah yang besar-besar. Dari kripto ya. Jadi mereka ada tim research-nya juga. Karena sekarang the next level dari orang yang very rich gitu, ultra high net worth gitu ya. Mereka lebih fokus kepada longevity atau kesehatan, bro. Jadi sudah tidak terlalu melook up tentang besok mau 1000x itu udah enggak sih. Jadi lebih kepada kesehatan sama kayak aku lagi diet gitu kan, diet loh. ya, berarti ya ini apa ya? Ya makanya namanya decentralized science lah ya. Iya. Kayak semuanya tuh ya nggak usah melewati birokrasi yang tradisional. Iya. Ini bisa Sama langsung izin-izin tertentu, ya kan? Iya. Gitu. Apakah ya berarti ya oke, menarik. Terus ada apa lagi bro yang lu bisa highlight atau yang penting yang kita tahu dari desain atau dari bio ini? Kalau desain ini saya melihat punya potensial karena ini kan bentuknya eksperimental. Sesuatu yang kembali lagi ke video-video part-part sebelumnya gitu ya, establishment itu. Sebelum hal-hal kayak gini terestablish bagus gitu ya. Itulah di mana opportunity itu ada, guys. Ya. Saya bukan financial advice ya. Saya hanya memberikan kalian sebuah pandangan saja bahwa itu pakailah common sense dan kesempatan ini. Kadang-kadang kesempatan tidak datang 2 kali ya teman-teman ya. Kadang udah lewat ya lewat aja gitu. Kalau misalnya lu ngeliatin opportunity di sini ya, misalnya narasi desain gitu ya. Lu dari segi time horizon itu kayak gimana? Saya bisa sampai kalau yang baru-baru kayak gini sampai next halving gitu. Bisa 4 sampai 5 tahun. Jadi saya tidak, Lu taruh abis itu lu diemin aja. iya, saya memang kayak gitu, saya taruh uang yang memang saya nggak pakai. Kalau kita tahu kan biasa orang sebut sebagai uang dingin kan. Tapi bagi saya uang dingin tetaplah uang. Jadi kamu bisa taruh dengan yang bijaksana. Jangan taruh di tempat-tempat scam. Itu tidak akan mengubah uang dinginmu jadi kedinginan, nanti hilang gitu ya kan. Nah, sama saya juga tidak memiliki intensi untuk nyari yang besok langsung 1000x gitu. Karena menurut saya di sini butuh mungkin itu saya di tahun 2018 teman-teman. Pengen nyari koin besok langsung jackpot gitu ya. Tidak usah mengerti apapun langsung jackpot. Itu saya 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Kalau sekarang saya merasa saya pengen invest dengan size yang cukup serius gitu ya. Kemudian di tempat yang menurut saya proper sehingga saya butuh kayak 2-3 kali udah cukup lah gitu. Jadi saya nggak menghindari risk yang taruh uang ini besok 2000 kali lipat gitu. Saya nggak menghindar karena sebenarnya kalau kita ngomongin video pertama kita podcast yang PP itu aja saya makan waktu hampir 20 bulan, hampir 18 sampai 20 bulan. Ya kan? Baru 1000. Udah kelihatan keren. Kalau sekarang banyak yang katanya naruh sehari ini besok 1000x itu. Nah, ya
good luck teman-teman ya, berarti kalian hebat gitu. Saya sih no comment ya. Saya soalnya kadang memilih untuk bersantai, kadang saya agak malas juga gitu, main sama anak segala macam gitu ya. Jadi saya udah nggak strict di dalam sini, karena menurut saya itu too much risk-nya, saya nggak mau terlalu ekstrim lagi. Kalaupun yang kayak gitu, saya masuknya tuh cuma kayak 1 Solana bro, nggak sampai yang 100, 500 biji, enggak. 1 Solana kan 4 juta. Kayak, oh ini katanya ini, coba deh 4 juta. Ada nggak yang jackpot? Ada bro. Ada sih. Contohnya kayak apa? Boleh share nggak? Kan udah lewat nih, udah lewat. Ya, udah lewat lah. Kemarin ada 1 koin kan dari 100.000 kita masuk sama kawan juga. Apa kan? tuh namanya? IQ namanya. Kita sebut aja. Ya, soalnya udah lewat ya, bukan untuk beli sekarang ya. Iya. Buat studi kasus. Dan itu saya belinya agak banyak ya, bukan satu sol teman-teman. Karena itu kan bentuknya waktu itu support project-nya dia. Jadi saya merasa saya cobalah beli supply-nya 1%. Nah, habis beli ketika 100.000 market cap, terus terbang ke 50 juta. Ya silakan kalikan sendiri aja gitu, saya dapat berapa kan. Nah, saya punya supply 1%. Sekarang saya masih ada ya di bawah 0,5% lah masih ada. Gitu. Kalau saya tuh lebih suka kalau project yang menurut saya bisa it works. Ada pertanyaan lagi biasa, saya ditanya sama teman-teman, ini wajar pertanyaan. Dia bilang, lu tahu dari mana IQ ini punya teknologi bisa it works dan dibutuhkan oleh dunia kripto? Saya tanya dia balik, lu orang tech bukan? Gue tanya. Bukan. Wah, susah bro jelasinnya. Gue bilang. Nah itu kamu harus belajar pelan-pelan, saya bilang. Kalau kamu orang tech dan kamu orang ngoding yang di Web3, bukan ngoding Web2 ya. Coder Web3 beda ilmunya sama Web2. Nah, kamu bisa tahu tuh, itu potensial atau enggak. Saya soalnya dikasih tahu langsung, teman saya tuh iseng, lu mau support dia nggak? Dia developer nih, baik, bla bla bla. Ya udah, saya cuma ada uang segini, saya bilang. Mau nggak? Mau, ya udah, coba beli $1.000 gitu kan. Malah jadi gitu. Nah, kayak gitu doang. Jadi kita nggak ada insider, nggak ada apa, nggak ada. Cuman support projects aja. Saya beberapa projects yang menurut saya it's possible untuk bisa menjadi sesuatu, saya support gitu. Dan holding supply lumayan lah, 1%, 0,5%. Kadang 0,1 juga udah cukup gitu. Gitu. Saya bentuknya kayak gitu, kita bagilah spread ya. Nah, dibagi-bagi. Iya. Terus kalau misalnya kita balik ke desain nih bro, ada nggak sih contoh obat atau sebuah dampak ke real world yang dibuat gitu dari desain nih? Kalau sekarang sementara belum bro, karena it's very new, belum. Karena kan baru ongoing, baru berjalan. Maka itulah saya melihat dia hancur lebur, marketnya turun terus, market cap-nya udah nggak keren. Wah saya happy banget bro. Jadi mungkin saya agak jahat gitu ya. Saya justru happy gitu. Bio itu pas dia deploy pertama di Binance listing kan langsung $1 miliar. Sekarang kayaknya sisa 300 apa 200 juta dolar ya. Jadi turun terus bro. Nah itu saya apa lu lagi menunggu atau lu pribadi udah? Aku menunggu. Aku kemarin masuk $1.000 berapa itu? Ya kan cuma buat testing doang. Nah 400 juta tuh lihat. Berarti 1.000 saya kan sisa $400 tuh. Nah sabar. Nanti kalau sisa $100 juta, baru kita bom bro. Gitu. Nah kayak gitu. Caraku kayak gitu bro. Buat yang lain-lain juga? Sama. Di luar dari desain pun juga sama kayak gitu ya? Lu nggak ngejar gitu berarti kalau misalnya naik? Enggak. Kalau ada kan teman-teman cara-cara investasi atau tradingnya juga beda kan. Dia yang pokoknya breakout dia masuk gitu kan. Dia ngejar pump-nya kan. Itu bisa juga. Kalau saya enggak, saya tipe orang yang nunggu, bersabar. Iya. Terus kalau misalnya lihat di desain ini ya, kayak tantangannya apa supaya bisa diadopsi secara masif? Apakah harus ada sebuah bukti gitu bahwa apa yang dibikin oleh researcher oleh dokter ini benar-benar ada hasilnya yang impact di real world, itu baru bisa bikin take off? Iya, baru bisa take off itu, benar. Implikasi real ke kita. Misalkan sekarang kan banyak orang obes ya. Lagi ngetren itu ya. Suntik yang diabetes lu pernah dengar nggak? Nggak tahu. Disuntik di lu biar lu bisa tidak ada nafsu makan. Jadi otomatis lu kurus bro.
lagi nge-trend tuh itu. Itu kan lagi katanya nggak ada efek samping segala macam kan. Nah, gimana kalau misalkan di decentralized science itu bisa menemukan sesuatu yang lebih baik dari itu? Nah, Contohnya kayak longevity yang tadi gitu misalnya. lebih awet muda, lebih punya muka yang lebih kinclong gitu, lebih sehat secara fisik, secara mental juga gitu. Gini bro, kalau misalnya kita tadi kan udah ngomongin 3 narasi lah ya, yang Iya. besar gitu, yang sebagai studi kasus gitu lah ya. Apa advice lu nih bro buat orang yang misalnya, let's say gajinya itu 10 juta sebulan lah gitu. Untuk mereka mengalokasikan duit mereka, investasi mereka. Let's say ini orang yang tipe super frugal gitu ya. Mereka pengen mengubah nasib lah. Pasti kan orang-orang maunya kayak gitu kan. Gaji 10 juta, mereka frugal ya kan. Mereka udah tahan-tahan keinginan mereka untuk beli handphone baru segala macam. Mereka cuma spending misal mungkin 3 juta lah sebulan. Frugal banget gitu loh. Jadi 7 jutanya ini di saving gitu kan. Apakah sebaiknya itu 7 jutanya ini mereka beli Bitcoin? Atau mereka bagi 3 ke narasinya yang tadi yang menarik? Atau kayak gimana advice lo? 7 juta itu kalau saya menjadi orang Sebulan ya ini ya? Iya, Sebulan gitu. per bulan kan. Jadi kalau saya memposisikan diri jadi dia seperti saya dulu, dari 7 juta itu saya akan masukin ke Bitcoin-nya 5 juta bro. Jadi sebagai safe haven-nya gue gitu. Itu aku akan dengan rutin atau 5 juta itu kan saya dapat per bulan. Saya pecah 30 hari memakai teknik DCA, cicil pelan-pelan per hari jam 4 subuh atau ada jamnya jam 4 sore misalnya. Itu dengan konsisten ya. 5 juta. Terus per bulan dapat lagi ekstra 2 juta itu tuh. Nah, ekstra 2 juta itu bisa kamu pakai untuk berspekulasi di dunia yang belum established. Atau kamu kalau kekurangan knowledge, kamu pakai duit itu tuh subscription ke tempat-tempat yang penting-penting. Kayak gue dulu, gue rela untuk bayar kelas segala macam yang menurut saya bisa membagikan saya knowledge. Bukan mencari jackpot ya teman-teman. Saya tekankan lagi gitu. Saya tuh selalu bayar kelas untuk mencari tempat yang bisa kasih gue tuh pengetahuan yang saya butuh. Bukan besok langsung jadi miliarder, bukan. Saya nggak butuh itu gitu. Karena kalau jika knowledge kamu mumpuni, itu duit datang ke lu bro. Itu pahami deh gitu. Nah, itu yang saya lakukan dulu. Jadi ketika saya kan tahu nih Doge, zaman saya Doge kan, Dogecoin gitu-gitu. Nah, cuman jangan terlalu besar karena kan saya takut jadi nol juga. Jadi mending dari 2 juta itu saya keluarin 1 juta buat yang lucu-lucu gini. Koin-koin aneh gitu kan, beli 100.000, 200.000. Nah, saya havenku di Bitcoin gitu. Tergantung kembali ke orangnya lagi dan momentum cicilnya kapan bro. Ini hati-hati. Nah, ini gimana bro? Kayak tadi kan, apakah sebaiknya itu lu mikirin momentum? Maksudnya gue ya misalnya gue dapat 10 juta sebulan gitu. 7 jutanya ini gue tabung dulu, gue simpenin dulu sebagai rupiah atau masukin dulu di stablecoin. Tungguin momentum besar baru gue hajar. Atau secara realistis ya, orang yang bekerja secara full time atau orang yang memiliki bisnis lah ya, mereka kan bukan yang fokus kayak lu di kripto banget gitu kan. Apakah itu nggak make sense buat mereka tuh nunggu momentum? Ya udahlah, DCA aja buat mereka gitu. Mereka lebih cocok DCA lah. Saya ada klien yang seperti itu sih, teman-teman di private groups yang sibuk banget, punya pabrik, atau dia seorang profesional yang padat banget dengan meeting segala macam. Nggak mungkin tiap hari baca grup ribuan set kan. Jadi advice-nya hanya Bitcoin DCA, udah. Dan sekarang bahkan Bitcoin DCA, bukan ke altcoin-nya gitu? Iya, nggak usah malah. Dan floating profit mereka sekarang udah berapa juta dolar. Mungkin kalian jackpot merasa kalian dirimu besar-besar kan? Jangan salah, yang DCA size-nya gila-gila sih, floating profit-nya sekarang gila loh bro. Itu DCA dari 17.000. Ya lu hitung sendiri aja kalau sekali beli 30 biji, 40 biji. Coba udah floating profit berapa gitu. Ya kan? Nah, itu saya tekanin buat yang terlalu sibuk atau yang suka jalan-jalan, gak ada waktu. Ada kawan yang suka jalan-jalan hampir tiap hari di negara-negara lain. Itu tidak mungkin ada waktu bro. Baca ribuan chat, cuma nanya gue, kadang WA cuman gini, Di, udah cocok masuk ini belum ya? Masuk, udah. Sesimpel itu, udah floating profit 4 juta, 5 juta. Nah itu yang saya merasa... Lu dapat banyak barang gratis kali kalau kayak gitu. Oh, itu, sebagai thank you gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Itu jangan ditanya lagi bro. Kenapa memang ya? Aku tuh dikasih
dikasih iPad, dikasih iPhone, banyak banget lah. Ya itu sampai barang babyku tuh bisa baby box bisa ada 3, stroller ada berapa, wah. Saya bisa jual ini kali, apa nama slow cooker ya. Apa sih itu, apa cooker gitulah, bisa ada 6 biji, 7 biji. Udah bisa buka baby shop bro. Barang gue sampai ada satu gudang khusus untuk barang anak kecil. Oh dari dikasih orang gitu? Ya saya nggak pernah beli. Oh lu nggak pernah beli? Nggak pernah beli, kayak baju-baju mahal apa, saya nggak pernah beli. Kayak sepeda anak apa, saya banyak barang yang saya nggak beli bro. Sampai filter udara apa, pokoknya apa aja dah. Dikasih bro. Bahkan ya nantilah bakal ada yang gede-gede juga, cuman saya nggak tahu lah, kayak kita mungkin mereka bercanda atau apa, saya nggak tahu. Apa barang yang paling gede yang lu pernah dikasih sama member ya. gitu? Yang paling gede menurut saya sih secara nominal barang ya. Kalau barang sih iPhone lah, paling mahal menurut saya. Saya juga merasa nggak enak karena saya pengen beli sebenarnya, bukan pengen ngambil gitu. Nah sisanya banyak lah yang belasan juta juga. Buat saya sih udah gede banget bro. Itu it's a gift loh ya kan. It's a gift, yeah. Ya, buat gue buset dikasih iPhone gitu 20 juta gitu kan. Waduh kadang gue pikir. Ya kalau in value misalkan jadi klien saya di bot trading gitu. Nah adalah gede bro, gede. Sampai jutaan dolar gitu. Ya. Oh mereka punya profit gede gitu maksudnya? Iya. Kayak gitulah. Iya. Ini cuma saya melihat dia potensial, dia kemungkinan bisa menjadi koin yang bagus banget, punya masa depan gitu kan. Kalau misalkan sudah sampai parameter ungu begini, itu artinya time to buy gitu. Sama sebaliknya, kalau misalkan sudah melewati garis merah ini,